kecantikan itu harus kita pancarkan. Kenapa harus kita tutupin, Pak Ustadz? Orang-orang yang cantik itu sebenarnya karena dia sudah pede dengan kecantikannya. Tidak perlu dipancar-pancarin. Karena kecantikan itu adalah diakui, bukan mengakui diri sendiri. Aku nggak setuju, Pak Ustadz. Tapi permasalahannya yang di luar sana, terutama pemuka-pemuka agama, banyak yang nggak sependapat seperti itu. Oh, berarti berarti mereka mungkin nggak jualan skincare. Kalau dia jualan skincare, pasti dia bela. Ada standar ganda sih. Gimana standar gandanya? Gigi boneng, diperbaikin boleh. Tapi kita ngomong buat jadi lebih tirus, atau kita buat tanam benang gitu, operasi yang merubah wajah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Oke, ada standarnya. Nah, kalau memang nggak ada masalah, berarti dia nggak harus mengubah. Nah, itu kan batasnya jelas itu, pisau bedahnya. Tapi kalau berarti kalau dia mengubah itu maksudnya dosa di Islam juga? Bisa masuk. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Nah, aku nggak bisa terima juga di situ. Ini cara bedain terima gimana? Paling nih spesial ya. Hari ini gue jadi penengah, Pak Ustadz. Nah, gue belum pernah duduk di tengah situ. Kapan-kapan dong. Jadi masa gue yang berdua sama dia. Berarti kan ini karena ada kemungkinan sumber pendapatannya Dr. Richard ini bakal kita bahas di sini nih menurut Islam nih. Ini aja udah langsung tuh ya kan. Lu yakin lah, Lek. Lu yakin lah. Lu di tengah orang-orang bilang pas. Kenapa? Karena semua yang gue lihat ya komentarnya, dia bilang ini, wah, gua kagak nyangka, Yonglex, wah, Ustadz Felix wajar lah, Yonglex, wah, luar, mulai dari sekarang gua ngefans, tapi gua kagak suka Richard, katanya gitu. Kenapa begitu ya Pak Dokter ya? Jadi lu ngeliat situ pasti udah seharusnya tuh orang bilang orang nggak suka di sini ya. Iya. Padahal gua sih ngeliat Pak Dokter itu di episode sebelumnya cuma kritis aja, dianggapnya nggak gosip, dianggapnya tetap. Ya, susah jadi gue loh. Soalnya kayak gini. Kalau kita kan harus menghidupkan suasana ya. Kita tuh harus menghidupkan suatu video kan. Karena kalau terlalu tausiah, itu nggak ada yang nonton. Percaya nggak? Harus ada video-video yang tayang di jam 5. Mohon maaf ya. Kita lihat ya. Ratingnya itu pasti anjlok. Padahal bagus banget kan. Ya jam 5 pagi kayak gitu punya kan. Ketemu dengan siapa gitu. Kan viewersnya itu jatuh banget karena terlalu dakwah banget. Kita kan pengen membuat dakwah entertainment. Kita masukin kayak gitu. Maka harus ada muncul orang yang sedikit kontra, kritis, yang berusaha membaca pertanyaan, menghidupkan suasana kayak gitu punya. Supaya di sini ada keseruan. Tapi masyarakat kan agak goblok tadi. Udah pasti goblok. Mayoritas. Kenapa duduk di situ jadi parah juga Dokter Richard? Jadi kayak menular. Iya, masih ada. Hari ini aku benar-benar pengen. Karena ini kan keahlianku kan. Prionasiku kan. Kita ada face to face ya. Ladang mencari rezekinya. Kalau kemarin aku duduk di sini, aku tuh berpura-pura. Masih bisa berpura-pura, mengkritisi ya, supaya suasananya jadi hidup ya. Tapi kalau kali ini gue benar-benar all in. Langsung kita ulti aja ya. Boleh. Langsung kita ulti ya. Saya sebagai pendengar, saya moderator di sini. Gimana? Boleh. Gue pikir kebenaran itu kan harus kita tunjukkan. Ya. Kecantikan itu harus kita pancarkan. Kenapa harus kita tutupin, Pak Ustadz? Nah, jadi gini. Orang-orang yang cantik itu sebenarnya karena dia sudah pede dengan kecantikannya. Tidak perlu dipancar-pancarin. Karena kecantikan itu adalah diakui, bukan mengakui diri sendiri. Aku nggak setuju, Pak Ustadz. Aku nggak sepaham, Pak Ustadz. Karena menurutku kayak gini. Kebenaran, kita berbicara satu budaya ya. Kebenaran itu harus kita tunjukkan. Betul. Kecantikan juga harus kita pancarkan. Betul. Kalau menurutku. Sampai di titik ini, tanpa kita berbicara mesum. Ya. Kita nggak ngomongin mesum dulu, kita nggak konteks laki-laki kita buang dulu kayak gitu ya. Kita mengkontekskan suatu keindahan, harus kita tunjukkan dong. Apa harus kita tutupi? Aku sepakat sih. Jadi aku coba menyampaikan dulu bagaimana filosofi ya di dalam Islam ya. Filosofi di dalam Islam itu keindahan memang harus ditunjukkan. Karena ini adalah sesuatu yang memang menjadi sifat Allah. Karena Allah itu adalah sesuatu yang indah. Maka kemudian apapun yang kemudian menyembah Allah itu harus indah. Nah, makanya seorang muslim itu ketika dia misalnya ya, dia pergi sholat Jumat, dia harus pakai baju yang paling bagus yang dia punya. Kadang-kadang ada orang bilang, Ustadz pakai kaos. Ya, ini adalah baju yang menurutku paling bagus yang aku punya. Yang aku merasa pede ketika aku pergi di situ. Nah, artinya kecantikan juga sama. Kecantikan itu adalah bagian daripada keindahan. Nah, cuma disitulah diatur oleh Islam. Bahwasanya ada yang namanya mengumbar kecantikan, ada yang namanya memperlihatkan sesuatu yang memang harus cantik atau indah. Nah, itu yang pembahasannya di situ sih sebenarnya. Jadi bukan Islam tuh harus mengatakan semuanya nggak boleh, enggak sih. Cuma ada aturannya.
Gitu. Oke. Tapi kan yang aku berarti kan sampai sini kita sepakat bahwa kecantikan itu tidak harus ditutupi. Betul. Sebenarnya boleh diperlihatkan. Boleh, nggak ada Tapi masalah. di sini ketika menutup aurat, aku sangat menghargai si budaya ini. Aku respect banget dengan budaya ini dan menurutku budaya ini bagus banget. Dan aku bisa nangkep pesan yang pengen disampaikan dari Tapi budaya jangan sampai ini. dokter tutup aurat pakai kerudung. Jangan salah Pak Dokter. Ada orang pakai kerudung, auratnya tetap dibuka. Iya. Iya, seperti kita Ini kita udah pakai kerudung, cuman bajunya ketat-ketat. Mio Mirza. Mio Mirza. Benar. lagi? Tahu Tahu coba nggak cari Mio dulu Mirza? Mio Mirza. Bukannya itu motor? Bukan, itu Mio Soul. Beda. Yang mana? Ada Mio Mirza pokoknya dah. Setahu gua motor tuh. Kerudung tapi binal. Kerudung tapi binal. Namanya Mio Mirza. Orang bilang sekarang solehot. Jilbab. Jilbab. Oke, Jilbab. oke. Nah itu dia menutup, bukan menutup aurat, dia cuma ditutup kerudungnya sebagai konsep fashion. Iya, betul. Iya. Kan kita sudah tahu bahwa itu nggak boleh. Betul. Kita tahu juga bahwa kita menghargai budaya juga kenapa bukan menghargai budaya sih, menghargai kenapa pakai menutup aurat. Aku sangat mengerti banget sih untuk mengurangi alasan-alasan itu, aku sangat paham kayak gitu. Jadi gini, perlu kita bedain dulu. Jadi gini, kita semua sepakat ya bahwasanya eksibisionisme itu adalah sesuatu yang dilarang. Bahwasanya ada orang nunjukin semuanya, itu kan dilarang. Nah, sedangkan kita tuh bilang bahwasanya keindahan tuh tidak dilarang. Nah, tinggal itu aja sih sebenarnya. Ini bagian mana yang eksibisionisme atau sesuatu yang menunjukkan barang-barang kita yang mengakibatkan keburukan, yang mana yang kemudian menunjukkan yang mengakibatkan kebaikan. Ya, contohnya misalnya ya. Contohnya misalnya kecantikan dan keindahan. Misalnya ketika kita baca Quran itu harus yang paling indah. Tadi menampilkan diri itu harus yang paling indah. Bahkan ada beberapa ulama ketika memilih imam sholat, itu ketika bacaan Qurannya sudah terpenuhi, hadisnya sudah terpenuhi, kemudian dia juga sudah hijrah terlebih dahulu. Yang dilihat berikutnya adalah kadar keindahan fisik. Contoh misalnya jenggotnya banyak tuh. Nah kalau dari situ kayaknya aku agak kurang tuh. Terus kemudian suaranya bagus, badannya tegap. Nah itu diperhitungkan di dalam cara memilih imam atau kecantikan atau keindahan tadi kalau kita mau melakukan itu. Nah hanya saja kalau kita spesifik soal cewek. Nah ini cewek ada yang kecantikannya tuh bisa kemudian untuk diperlihatkan, ada kecantikannya harus ditutupi. Artinya Islam tidak melarang skincare bagi perempuan. Bahkan aman. Satu. Iya. Cuma begitu udah menikah, cantiknya skincare perawatannya cuma buat suami doang. Enggak juga. Itu aku nggak setuju. Enggak juga. Ini kenapa nggak setuju? Enggak juga. Aku juga sepakat. Jadi skincare-nya dia tuh untuk sebagai ekspresi untuk menjaga apa yang Allah telah berikan kepada dia. Maka dia jaga kulitnya agar tetap bagus gitu kan. Yang namanya perawatan ya. kan? Perawatan gitu kan. Nah, dan dia bukan melakukan itu untuk eksibisionisme. Untuk dipertontonkan. Tapi lebih kepada ini adalah bentuk penjagaan dia terhadap diri dia. Waduh, aku tos dulu dengan Pak Ustadz. Nggak jadi kita berantem nih. Nggak jadi berantem lah. Masalahnya tapi entar lagi bakal dibully orang. Gimana? Enggak dibully orang. Enggak, tapi benar. Logikanya nggak bakal dibully. Karena kita udah bahas dulu kemarin yang namanya kalau udah merubah tidak boleh. Tapi kalau merawat nggak ada urusan Pak. Iya, itu kan kata lo. Nggak apa-apa. Kata dia, makanya gue bilang kata Ko Felix itu kata gue juga sama. Menurut gue kalau misalnya kita merawat diri, nomor satu itu untuk diri kita sendiri. Benar. Kalau lo belajar sekolah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk mak bapak kita. Benar. Lu sekolah untuk siapa? Untuk mak bapak. Salah lah. Untuk diri kita sendiri supaya kita pintar, supaya kita cerdas. Betul. Ya, kita beribadah untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan kayak gitu ya, bukan untuk orang lain. Nomor satu lah untuk kita mau cantik. Nomor satu untuk diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Baru yang nomor dua untuk suami. Tapi permasalahannya yang di luar sana, terutama pemuka-pemuka agama, banyak yang nggak sependapat seperti itu. Oh, berarti gitu. berarti mereka mungkin nggak jualan skincare. Kalau dia jualan skincare pasti dia bela. Cuma dari sini kan aku cuma menyamakan hukumnya. Bagaimana perempuan menjaga tubuh dia, agamanya begitu ya. Menjaga tubuh kan termasuk menjaga wajah, menjaga segala macam. Contoh gini deh. Kita punya pengandaian sederhana. Andaikan seorang laki-laki dia punya istri yang menjaga dirinya, karena itu tertutup matanya terhadap laki-laki yang lain, seperti peribahasa. Bagi seorang laki-laki, istrinya harus menjadi matahari bagi dia. Bukan berarti nggak ada bintang-bintang yang lain, tapi tertutupi oleh keindahannya. Misalnya, nah berarti itu silau gitu kan. Saya silonya nggak ada bintang yang lain tuh. Artinya ketika dia punya istri yang bisa menghalangi dari dia maksiat untuk melihat yang lain, bukan kan adalah sesuatu yang baik. Bukan ya, dia menjaga dirinya. Kayak aku bilang, aku senantiasa nasihatin pada istriku, belilah baju yang bagus,
gitu kan ya. Belilah kemudian ini, coba latihan lah, belilah skincare Athena gitu kan ya, ada segala macam. Terus dia bilang, emang nggak bisa dapat endorse Ustaz? Nggak, misalnya gitu kan ya. Nah artinya kita minta dia senantiasa untuk itu. Bahkan aku pernah minta istriku untuk belajar rias. Nah artinya belajar rias kenapa? Karena bukan berarti rias itu nggak boleh di dalam Islam. Nanti yang kita akan bahas, riasan mana yang nggak boleh di dalam Islam. Tadi yang kita bahas dia, kecantikan mana yang boleh dilakukan atau kecantikan mana yang nggak boleh dilakukan. Atau gampangnya eksibisionisme tuh nggak boleh. Sedangkan menjaga apa yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Bahkan menjadi laki-laki juga sama. Laki-laki misalnya punya badan kayak begini. Kalau dia misalnya gemuk dan itu menghalangi dia daripada ibadah, itu jadi masalah. Makanya aku nggak setuju tuh ketika ada orang bilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Mana ada? Mana ada? Gemuknya udah nggak sehat. Lu tahu nggak sih gemuk itu adalah salah satu bagian daripada indikasi penyakit, gitu kan ya. Jadi gua nggak terima tuh. Nah artinya itu termasuk menjaga kesehatan dan menjaga yang diberikan oleh Allah itu. Masalahnya kayak gini bro, banyak kan ini fakta kenyataannya di lapangan ya. Gua kan ketemu dengan pasien-pasien, kebanyakan istri-istri itu berpikiran bahwa dia pengen cantik itu untuk suami. Dan menurutku itu adalah mindset yang amat salah. Gue bilang gitu. Karena gini ya, cantik itu nomor satu untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ketika kita menggantungkan, ini untuk wanita-wanita semuanya di luar sana ya. Ketika kita menggantungkan semua hidup kita kepada satu orang, kepada laki-laki ya. Kita nggak punya value satu-satunya. Value itu kan cantik itu value, pintar itu value, usaha itu value, banyak value ya. Tapi wanita di luar sana, kebanyakan tuh tidak mau ada value lagi ketika dia sudah punya suami. Sepakat. Itu parah tuh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada kasar udah laku. Iya. Ketika suami tersebut meninggal, karena kan bukan cuma bisa berselingkuh ya. Kita tuh nggak bisa bersama dengan suami kita tuh seumur hidup. Bisa jadi dia mati, bisa jadi diculik orang lain, bisa atau jadi kita duluan mati. Iya, bisa jadi dia selingkuh. Dan ketika itu terjadi, maka dunianya akan runtuh. Betul. Makanya. Dan aku juga, aku coba tambahin ya, aku menurutku bukan hanya diri sendiri. Makanya dari tadi aku bilang itu dikaitkan dengan Allah. Jadi dia pengen cantik itu misalnya, dia menjaga dirinya itu misalnya adalah bagian daripada penjagaan dia karena Allah sudah ngasih dia bagus. Jadi dikaitkannya dengan Allah. Karena kalau diri sendiri juga bahaya, nanti ada penyimpangan. Karena aku pernah melihat bahwa narsisistik itu termasuk gangguan jiwa. Gitu kan ya. Nah makanya narsisistik juga nggak boleh. Tahu kan narsis? Seorang laki-laki narsisus namanya. Dia tiap hari lewat kolam, berkaca dia di situ. Lihat kolam berkaca lagi di situ. Lama-lama kecebur masuk kolam dia. Ya kan? Makanya kita juga nggak boleh narsis. Berarti kita melakukan penjagaan itu karena apa? Karena Allah. Nah baru setelah itu karena suami itu pun juga karena Allah. Bonus. Nah, dan aku berapa banyak aku bilang pada cewek-cewek karena tadi begitu dia menikah tiba-tiba nggak mau lagi di jalan pagi, nggak mau lagi dia kemudian latihan apa, mana-mana kemudian tiba-tiba tambah gemuk dan segala macam. Lagi mana nih ceritanya? Gitu kan ya, harusnya dia menjaga diri dia. Gak mau sekolah, gak mau training, gak mau ini. Makanya ketika kamu ditinggal, kalau kamu punya value, lu masih bisa, paling gak bisa kawin lagi, masih bisa hidup. Minimal kalau gak kawin lagi masih bisa hidup lah, kayak gitu punya. Supaya minimal, kita itu nggak benar-benar tergantungan tuh. Sampai di sini kita paham ya sama-sama. Paham. Artinya itu tetap diperbolehkan di dalam Islam. Tinggal ekspresinya nanti seperti apa. Kalau cowok cantik boleh nggak Pak Ustadz? Cowok cantik. Cowok cantik itu menurutku bukan masalah boleh atau nggak boleh ya, tapi etikanya aja. Cowok itu kan harusnya jantan bukan cantik. Gitu kalau kayak gue itu hitungannya cowok cantik gak sih? Nah coba tanya netizen. Soalnya urutannya tuh kan logika dulu. Etika baru estetik. Estetika tuh keindahan. Kalau lu pandang gue sekarang, menurut lu gue cowok cantik nggak? Enggak. Jangan tanya kayak cowok. K-pop. Enggak juga. Cowok cantik itu gimana ya bentuknya ya? Susah juga lagi deskripsikan gitu. Metropolitan. Benar. Justru menurutku laki-laki metropolis itu bukan laki-laki cantik. Beckham itu kan adalah simbol laki-laki metropolis. Bagiku metropolis itu jantan. Gambaran orang tentang jantan. Contoh laki-laki punya godek, badannya terjaga, main bola, punya penghasilan gitu ya. Bukan kemudian cuma duduk-duduk melihara burung. Melihara burung terus kemudian. Gue jantan. Iya. Gue punya usaha. Nah itu makanya aku bilang. Tapi gue hobi skincare kan sih. Nah makanya aku bilang jantan tuh berkaitan dengan kelaki-lakian. Nah kelaki-lakian tuh apa? Pergi cari kerja sana. Jangan main burung aja. Gitu kan ya. Jangan kemudian main game aja. Ayo coba cari kerjaan. Saudara kita di sini Bapak Aji nih, dia main game, cuma dia kan provide istrinya, itu jantan. Tapi kalau lu main game doang, terus kemudian bini lu bilang, Pak ini nggak ada duit buat beli beras, terus dia bilang bertawakallah pada Allah. Nah ini
Ini Kalau gue namanya tuh main game mesti isi- diinjek-injek nih. tempat istirahat gue Pak Ustadz. Nah iya. Nah itu maksud Kalau bilang laki-laki. lo main game mulu Pak istirahat. Ini lagi istirahat. Itu lagi main Iya game. bener itu. Aku dulu pas lagi kuliah, itu kan ya ada pilihan besok ujian sama aku capek. Pilihanku main game. Iya lah bener. Karena udah belajar kan berhari-hari kan. Betul. Nah artinya itu yang namanya kejantanan itu adalah berkaitan dengan tugas kelaki-lakian. Oke, tapi cowok pakai skincare berarti boleh ya? Nggak ada masalah. Nih mau nanya nih. Kira-kira cantik itu bagian dari keindahan atau indahan bagian dari kecantikan? Gimana ya? Harusnya cantik merupakan bagian daripada keindahan karena keindahan lebih luas kan. Harusnya berarti cantik ini hanyalah bagian kecil daripada keindahan. Harusnya sih begitu. Karena kalau cantik kan pasti cewek. Dan ini masalahnya nih. Masalahnya adalah standar yang diciptakan oleh manusia cantik harus putih. Nah, Kenapa itu, tuh Pak? Gue jawab. Nah ini itu dia. gua kata kagak kalian. setuju tuh. Gue juga gak setuju. Anda boleh tidak setuju, tapi pasar menginginkan itu, Pak. pasar bukan kebenaran. Suara banyak belum tentu benar loh. Ini Masuk ya, akal lagi. gue jawab sebagai dokter ya. Semua warna kulit itu sehat. Semua warna kulit itu bagus. Dan itu aku jawab, mau sampai kapanpun kalian tanya dengan aku akan kasih jawaban itu. Betul. Tapi putih itu memang di Indonesia kelihatan lebih cantik. Menurutku itu produk budaya. Kalau kumpul, cewek-cewek kumpul, Ya. yang kulitnya putih, itu pasti lebih mencolok. Nggak Udah setuju. jelas. Nggak setuju. Karena produk budaya. Iya, Makanya- kita ngomong gini dulu, kita ngomong gini dulu. Ya oke. Cewek-cewek nih ya, cewek-cewek ya, kumpul ya. Iya. Ada satu yang kulitnya putih, bening lah kita ngomong cakep kayak. Jawabannya dulu, satu dulu kita selesaikan. Lebih mencolok nggak dia? Nggak juga. Jadi gini. Dulu benar. Benar, nggak Kalau juga. pertanyaannya kalau ke gue beda nih. Nggak bisa. Kalau lu beda ya. Kalau gue misalnya Kalian ngomong bukan laki-laki pada kata-katanya. Enggak. Jadi gini ya. Makanya- Coba lihat ya. Iya. Mencolok atau nggak mencolok itu tergantung dengan bandingannya apa. Nah ini dia selera orang beda-beda. Kalau putih itu sudah pasti lebih mencolok, belum tentu. Karena orang-orang barat pengen tanning. Enggak, ini kita bicara di Indonesia. Karena bagi orang-orang barat di Indonesia betul. Karena orang selalu menginginkan apa yang dia nggak punyai. Iya. Yang Iya kedua, kenapa begitu ya? memang Menurut saya kalau goblok banget. kulitnya putih, pakai baju apa aja, itu lebih cocok. Warnanya itu lebih Nah, cocok. kalau ini lebih masuk akal. bagus. Ini Itu masuk akal. menurutku budaya. Ya memang Menurut pasti budaya. budaya. Memang pasti mereka tuh pengen kulit putih. Jadi Iya. permasalahan adalah, Contoh ya. aku tanya balik ke Pak oke. Ustadz nih. Emang ada masalah kalau orang kulitnya jadi Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Case close kan? Nah, tapi aku pengen Ini cuma kali yang ngasih beda tahu. ini. Ini putih sama buluk. Nah ini beda nih. Lah bener gak? Ini putih sama buluk. Ada orang yang sawo matang bening, ya bening Iya. aja nggak usah diputihin gitu loh maksudku. Jadi menurutku kenapa aku bilang ini produk budaya? Karena penting untuk mengetahui bahwa produk budaya ini berubah-berubah sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang pada zaman itu. Setuju. Contoh misalnya ya, kalau kita lihat patung-patung Romawi atau patung-patung Yunani, itu orang ceweknya gendut-gendut tuh. Setuju. Ya kan? Zaman sekarang itu nggak menarik. Pengennya langsing. Nah, karena orang zaman dulu melihat cewek-cewek yang mohon maaf gendut-gendut itu adalah fertil. Ya kan ya? oke. Sedangkan mereka perlu untuk melanjutkan fertilitas. Iya, pinggulnya gede. Fertil ya kan. Nah, tapi kalau zaman Iya sekarang kenapa patung Yunani cewek-cewek dulu Betul. badannya gelember, bukan gelember sih. Kalau zaman sekarang dibilangnya tik-tik. betul. Tik-tik bukan Bahasa TikTok Indonesia-nya ya. tuh sekel lah. Iya, sekal. Sekel-sekel zaman dulu loh patung Yunani loh. Bener ya? Kenapa ya? Nah itu karena cara pandang mereka. Nah cuman kalau sekarang itu ada pembahasannya how West change the world. Bagaimana Barat itu senantiasa mengubah dunia. Salah satunya adalah lewat terms. Contoh ya, kata-kata West itu pasti lebih maju daripada East. Padahal orang-orang East nggak akan terima itu. Tapi dunia zaman sekarang sudah terpengaruh dengan namanya East and West. Ya. Karena cara mereka untuk kemudian perang dingin adalah selalu mengunggulkan West daripada East. Contohnya lagi, mereka kemudian mengatakan apa? Timur Tengah apa? Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Padahal itu bukan di timur loh. Itu di sebelah juga barat loh. Bukan di timur loh. Iya juga ya. Kenapa mereka katakan Timur Tengah? Sebelah sono Eropa. Mereka bikin terms yang baru. Termasuk terms yang kemudian mereka katakan kulit putih itu lebih pintar daripada kulit hitam. Atau kulit putih itu lebih bagus daripada orang Asia kulit sawo mateng. Aku nggak terima. Karena ini bentuk rasisme sebenarnya. Makanya kemudian dijadikan sebagai kemudian cara kemudian untuk indikasi senantiasa adalah putih dan segala macam. Padahal sebenarnya putih itu bisa jadi adalah sehat, bisa jadi adalah pigmennya hancur. Oke. Tapi sebenarnya yang salah cowok juga sih. Tadi Ya, kan memang. aku sudah ngomong kan. Tapi kan masalahnya cowok ini kalau ditanya sukanya kan cewek yang kulitnya putih. Belum tentu. Enggak juga. Kebanyakan. Banyak kan mungkin iya. Lu bilang belum tentu gue sudah suka banyak orang. Iya, Kebanyakan kayak gitu. kebanyakan gini, iya. karena sudah terpengaruh oleh budaya yang aku bilang tadi, East and West tadi. Sama kayak ketika ada orang mengatakan, contoh misalnya, orang Indonesia ketika ngeliat bule, itu pasti lebih hormat daripada lihat orang Cina. Orang Korea, ketika kemudian lihat orang selain Korea, mereka akan merendahkan.
Gitu kan. Nah, ini adalah sebuah fakta. Artinya bias budaya itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang orang. Betul. Nah, maka kalau orang-orang barat, pertanyaan kita, kenapa dia harus cari cewek yang hitam? Yang kayak Jawa. Betul. Sukanya. Karena dia eksotis bagi dia. Iya, bagi mereka itu eksotis. Tapi kalau di Indonesia, iya, putih. Dan aku juga, ya karena itu ladang bisnisku juga sih. Kalian jangan canggung ladang bisnisku. Gitu. Bagiku juga, sebenarnya aku selalu bagi dokter, aku ngomong semua warna kulit nggak jadi masalah. Tapi menjadi putih kan juga nggak salah. Nggak salah. Nggak dosa kan. Iya. Yang masalah adalah ketika dia menjadikan kalau nggak putih itu berarti hidupnya kurang sempurna. Nah itu salah. Itu salah. Satu. Yang kedua yang salah adalah kalau dia pengen dapetin kulit putih dengan cara yang salah. Itu juga salah. Contohnya misalnya bleaching. Dia pakai skincare abal-abal. Iya. Mau perawatan cari gadun. Iya. Nah itu yang kalian jauh banget sih mikirnya. Dia bleaching tapi pakai bleaching gitu ya, pemutih. Bukan Pak Ustadz, jadi mau perawatan duitnya nggak ada nih. Iya, carinya dia cari gadun yang membiayai perawatan. Katakan jadi cantik itu mahal perawatannya guys. Dia harus cari om-om. Itu sekarang itu jadi salah satu opportunity loh. Jadi standar pekerjaan ani-ani. Ya ani-ani. Syarat-syaratnya adalah iPhone, cari om-om buat dapat iPhone sama buat perawatan sekarang. Makanya aku senantiasa bilang sama cewek-cewek adalah gini. Sebenarnya ada dua kualitas pada seorang perempuan, gitu kan ya. Orang-orang bilang ada inner beauty, ada outer beauty. Dua-duanya sama-sama penting bagiku. Karena kalian sebagai perempuan memang harus jaga semua itu. Gitu kan? Karena itu ada benefit untuk agama juga. Ketika engkau punya suami, engkau bisa menjadikan itu sebagai ladang pahala kan gitu kan ya. Hanya saja yang aku bilang sama mereka, jangan sampai kamu berpikir bahwa ketika kamu punya outer, itu kamu nggak harus mengisi innernya. Itu masalah juga besar. penting. Betul, karena peradaban barat dibangun atas itu. Ketika orang-orang punya cuma fisik aja, dia bisa survive. Nah, sedangkan gimana dengan orang-orang yang so-called nggak punya fisik? Nah, itu kan kerugian bagi mereka. Nah, kita nggak membangun dunia dengan cara seperti itu. Pak Ustadz, nggak ada lagi Pak Ustadz. Aku harus garis bawain, tidak ada lagi yang namanya cewek jelek. Nggak ada lagi. Yang ada cewek kurang duit. Iya, cewek yang nggak punya duit untuk perawatan. Aku sepakat. Karena kalau dia punya duit untuk perawatan, semua jadi cantik. Emang iya gitu ya? Aku sepakat. Itu jelek itu ya. Di kamu sudah gue coret. Jelek itu karena miskin. Nggak ada duit aja. Bener. Kalau ada duit bisa semua. Lebih tepatnya nggak perawatan. Lebih tepatnya nggak perawatan. Artinya adalah apa? Artinya itu bagi orang-orang normal. Tapi kalau bagi pelakor beda lagi. Cewek nggak ada yang cakep sampai dia menikah. Iya juga sih benar. Tapi Pak Ustadz, nah sampai sini kan putih itu boleh berarti kan? Putih itu boleh. Nah, tapi kenapa harus ditutup Pak Ustadz? Nah, kalau permasalahannya adalah kita ngomong aurat ini adalah bisa menimbulkan mata laki-laki ya. Benar kan? Alasannya ke situ kan? Karena kan tadi kita berbicara keindahan tuh nggak usah ditutupin. Ya kan kalau kita ngomong keindahan ya. Tapi ketika kita menyatukan laki-laki, wanita, hijab dan aturan, berarti kan kita melihat ini hijab ini terjadi karena kita pengen menutup dari mata laki-laki ini. Ya kan? Kalau mata laki-laki yang bermasalah, kenapa nggak mata laki-lakinya aja yang ditutup? Ya. Kenapa harus ceweknya? Nggak bisa jalan dia dok kalau ditutup. Sedangkan dia mana-mana temu cewek. Atau dianya yang diedukasi kayak gitu. Oke, nah jadi gini ceritanya. Pertama kalau kita bicara tentang hukum, kita bicara di bab awal ya, bahwa hukum itu dari Allah. Kayak kenapa bab itu haram. Nah termasuk tentang hijab itu berarti dari Allah. Itu sudah memang no debate. Tapi kita bicara ibroh ya di sini ya. Kita bicara ibroh atau hikmah. Kenapa kemudian kerudung itu diwajibkan? Seperti kata dokter tadi. Kalau seseorang melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain sebenarnya, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi itu adalah value diri dia, bukan value orang lain. Maka ketika seorang muslimah berhijab, dia nggak pernah mikirin orang lain sebenarnya. Oh, nah itu bagus. Tapi dia mikirin adalah ini value-nya di depan Allah. Aku menutup aurat karena Allah, bukan karena aku diganggu. Karena kalau dia menutup aurat karena dia diganggu, besok ketika dia nggak diganggu, dia nggak usah nutup aurat dong. Tapi ini adalah value dia. Karena aku mau taat pada Allah, maka aku tutup aurat. Karena Allah yang nyuruh aku, itu yang pertama. Jadi untuk value diri dia kepada Allah. Dua, value diri dia terhadap dirinya sendiri. Karena kita tahu segala sesuatu, apalagi perempuan. Nggak usah perempuan, semua orang saja yang punya kelebihan cenderung untuk bisa pamer dengan kelebihan dia. Pasti. Maka salah satu caranya adalah, coba mau nggak kamu untuk nutup ini? Untuk jaga dirimu sendiri, supaya kamu nggak over narsistik misalnya. Atau kamu nggak narsistik, sehingga itu berbahaya bagi dirimu sendiri. Jadinya eksibisionis. Gitu kan ya. Jadi itu ketika dia mau jaga diri sendiri. Yang ketiga baru kemudian perkara-perkara yang lain. Ini sebagai identitas. Ini adalah sebagai kemudian ada benefit ketika dia pakai kerudung, terus kemudian lebih menjaga pandangan orang dan segala macam. Tapi sebenarnya bukan karena itu yang lebih awal. Tapi bukan karena yang nomor 3 ya. Betul. Karena banyak juga terjadi pelecehan seksual. Benar. Terjadi pada yang hijab. Benar. Karena memang menutup itu bikin penasaran Pak Dokter. Betul. Kira-kira 3 apa 2 ya? 3 apa 2 ya gitu kan. Apanya itu? Enggak tahu, pokoknya itulah. 3 apa 2 ya gitu. Makanya ketika menjelaskan. Emang ada yang 3? Enggak ada. Makanya ketika menjelaskan tentang hijab, itu Allah katakan kepada perempuan adalah tundukkan pandangan kalian.
Jadi bentuk daripada menundukkan pandangan mereka adalah dengan memakai hijab itu. Artinya mereka adalah regulate yourself, regulate your emotional. Nah itu caranya dengan menundukkan pandangan, caranya dengan berhijab. Kamu mau nggak sih untuk ngatur dirimu? Karena kita tahu bahwasanya manusia yang paling besar itu adalah tantangannya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu sudah bisa ngendalin dirimu sendiri, kamu bisa ngendalin yang lain. Nah itu kemudian yang pertama. Yang kedua, tidak hanya perempuan yang disuruh untuk dididik, laki-laki juga disuruh untuk didik. Bukan hanya perempuan suruh nundukin pandangannya, laki-laki juga suruh nundukin pandangannya. Artinya kalau ada perempuan sudah nutup hijab secara sempurna, laki-lakinya sangean. Nah itu yang kita ijek-ijek tuh. Gitu. Udah ditutupi. Masih lu kemudian tembus pandang matanya kan? Iya udah, itu yang diinjek-injek. Ustaz, kayak gimana kalau misalnya wanita yang cantik, punya banyak kelebihan, tapi belum ikhlas atau belum ridho untuk menutup auratnya, untuk menutup auratnya, pakai hijab ya, belum bisa nih, belum siap nih. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ya tetap dia dosa ketika dia masih membuka aurat. Nah hanya saja tentu saja kita sebagai seorang pendakwah itu kita semangati mereka terus dong gitu kan ya. Misalnya kita akan tanya sama mereka, kalau memang kamu belum, kenapa sih kamu belum? Oh ya saya cuma menghijabi hati saya dulu. Oh itu nggak diperintahkan menghijabi hati. Dan ngeri juga, masa nanti hatinya dikeluarin terus dikasih kerudung. Tapi kan lebih penting sebenarnya menghijabi hati daripada menghijabi tubuh aja. Nah bagian daripada berhijab fisik, bagian daripada menghijabi hati adalah berhijab fisik. Artinya kalau dia belum berhijab fisik itu tanda bahwa hatinya belum bisa dihijab juga. Justru karena itu dia merasa belum siap. Nah karena itulah makanya kita bilang sama mereka, kesiapannya kan datang daripada belajar. Sama kayak aku nggak serta-merta masuk kepada Islam. Maka ketika kita katakan pada orang, ketika dia belum siap untuk berhijab, dia belajar supaya dia siap untuk berhijab. Maka kita tanya, apa yang bisa menghalangimu untuk kemudian berhijab? Oh aku tuh nggak bisa nih, kenapa? Kalau aku pakai kerudung tiba-tiba muncul bisul di kepalaku. Oh pergilah ke dokter. Itu mungkin loh Pak Ustaz. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Yang pakai hijab, kalau orang yang pakai hijab pertama kali pernah masalah adalah rambut nih, ya, ketombe, berkeringat, jerawat di bagian dahi karena panas, ya, jerawat di bagian leher dan di bagian karena lembab, dan tidak sedikit orang juga menggunakan hijab karena alasan itu. Iya betul. Oh gitu. Menutupin itu gitu. Nah kalau memang kulitnya sensitif dan memang mengakibatkan sebuah penyakit yang mengganggu kesehatan dia, maka dia kan tinggal konsultasi ke dokter, dan ketika dokter sudah memastikan, oh ya ini memang kulitnya bermasalah, nggak bisa ditutup misalnya, maka tidak ada masalah bagi dia berhijab. Tapi berapa banyak kasus yang kita temukan semacam itu? Kasus yang kita temukan adalah orang-orang yang memang mereka belum bisa mengendalikan dirinya. Makanya kan kadang-kadang coba kita lihat ya, orang hijab misalnya aku tanya, ada yang belum hijab, berarti kita tanya dulu sholatnya seperti apa. Kalau dia bilang sholatnya lancar sih Ustadz, aku sholatnya nggak ada masalah. Aku tanya lagi, pas sholat kamu pakai tank top nggak? Enggak Ustadz, aku pakai mukena. Nah, berarti kamu bisa kan? Dia kan bisa, mukena itu kan hijab tuh. Aku pernah loh ngeresepin orang, mohon maaf ya, berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, aku ngeresepin orang untuk, aku ngomong karena ini masalahnya di hijab. Karena aku sudah bolak-balik ngobatin, nggak bisa ketemu, dan aku ngerasa kayak ini hijabnya bikin panas kayak gitu punya, karena dia memang kan kelembapan kulitnya, lembab jadi ketombe jadi itu ya, keringetan terus ya. Dan aku sarankan dia buka, dan setelah dia buka sembuh jerawat. Iya. Makanya ada beberapa kasus kan berarti kan alergi terhadap misalnya cuaca dan segala macam. Kain juga bisa. Kain juga bisa, itu kan alergi. Nah makanya ada beberapa orang harus pakai sutra supaya kemudian nggak timbul alergi seperti itu. Nah makanya kita lihat tuh problemnya apa. Nah kalau memang ini benar-benar nggak bisa dan itu mengakibatkan kerusakan kesehatan dia, maka nggak berhijab menjadi boleh bagi dia, khusus bagi dia saja. Karena ini udah dapat nih logikanya di awal nih. Betul. Apapun yang urgent bentuknya langsung beres. Hukum beres. Tapi kan berapa banyak orang yang seperti itu? Benar. Itu banyak. kasus jarang, tapi mayoritasnya harusnya aman-aman aja pakai hijab. Emang belum mau aja. Belum mau karena biasanya rambutnya bagus. Benar. Kan mahkotanya pengen dikasih lihat semua orang dulu. Nah itu berarti problematika ada di sini, bukan ada di luar. Tapi aku pengen tanya, kenapa sih rambut harus ditutup? Kan rambut kan nggak bikin sange tuh. Ya. Ya kalau kita ngomong cewek, kalau kita ngomong cewek kan yang paling bikin sange tentu kita ngomong dada. Ya daerah-daerah, intim. Kalau dada ditutup kan ya masuk akal lah kita ngomong kayak gitu punya. Tapi kan kalau kita ngomong rambut, meskipun ada beberapa orang standar kecantikan wanita kan memang rambut juga. Tapi kan rambut kan jauh banget ya kayak gitu punya kan. Coba kita tes ya. Pertama, yang diminta ditutup itu adalah perintah Allah. Jadi kita cuma bisa ngomongin ibrohnya ya. Ini disclaimer supaya orang nggak bilang kita membicarakan syariat. Bukan, tapi kita bicara ibroh daripada syariat. Nah coba lihat ya. Yang diminta ditutupi oleh Allah itu adalah mahalu zinnah. Yaitu adalah tempat-tempat diberikannya perhiasan. Sehingga tempat-tempat diberikan perhiasan, kenapa selalu harus di situ? Itu berarti di situ istimewa. Contoh, kuping dikasih anting, gitu kan ya. Pertanyaannya, namanya mahkotanya ratu itu di sini atau dipakai di sini? Ya, di kepala. Di kepala. Berarti ini adalah sesuatu yang menarik, gitu kan ya. Contoh misalnya, kalau cewek itu dicukur gundul, jadinya biksu. Iya.
Kira-kira yang mana dok yang dokter pilih dok? Yang rambutnya tergerai atau yang rambutnya botak? Tergerai dong. Kata siapa rambut nggak bikin sange? Nah Pak berarti dokter. rambut Rambut nggak berpengaruh. bikin sange. Lagi tapi ngikat rambut bikin sange tuh lagi Nah, ngikat iya. rambut. Gila lo. Betul. Masa Enggak. cewek ngikat karena udah sange? Iya, memancing Pak Ustaz. Pak Iya, dokter. memancing. Enggak, gue tanya Seksi cewek lu ngikat udah nonton film bokep sekarang dia nggak ngikat rambut lu. Enggak jadi gini. Dia nggak bikin sange. Lu coli gitu. Trigger. Nah, itu trigger. Rambut tidak bikin orang naik, tapi rambut menjadi bagian orang bikin naik. Betul. Makanya yang namanya orang kalau misalnya ada pernah lihat nggak di meme-meme tuh? Ada dari belakang rambutnya tergerai, tiba-tiba kumisan Iya, gitu kan. depannya Nah, cowok tapi gitu. orang udah ngarep dong dia cewek cantik dari belakang aja rambutnya udah wah cantik nih. Ternyata ke depan wah kumisan, males banget kan itu kan ya. Nah, ini kan ini contoh. Makanya itu salah satunya ibroh ya. Kenapa ditutup? Nah, berarti tempat-tempat yang ditutup itu ada tempat-tempat yang erotis. Oke. Nah, kalau kita ngomongin erotis nih ya, kalau kita ngomongin erotis ya, cewek oke lah, kita anggap oke lah gitu, kita terima ya. Artinya kan ketika menimbulkan keinginan hasrat ya gitu untuk ditutup. Laki-laki kan juga bisa. Laki-laki tuh kalau kelihatan perutnya kotak-kotak. Ada tahu jaga aurat? Iya. Laki-laki ada buka kan jaga baju kayak gitu kan. Betul. Kelihatan kotak-kotak. Cewek itu juga bisa sange. Benar. Cewek Makanya- juga bisa nafsu. Makanya aku dikasih tau temenku ada hamil online. Rahimku anget gitu kan. Rahimku anget itu kenapa? Karena lihat misalnya ada yang diidolkannya buka baju dan segala macam. Nah, makanya betul. Makanya bukan hanya cewek yang diminta untuk menundukkan pandangan, maka laki-laki juga diminta untuk menundukkan pandangan. laki-laki Tapi kan nutup laki-laki auratnya gimana? nggak ada kewajiban. Ada kewajiban nutup aurat. Ada. Aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda. Aurat Aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Oh, tapi kan gitu. perut kotak-kotak nih sekarang ini. Lah, perut kotak-kotak selama nggak dari pusar ke bawah, ya udah. Kalau dia masih sange juga, ya berarti salah lu. Sama kayak ada orang ketika ngeliat ada cewek sudah berhijab syar'i, lalu kemudian dia sange juga, masih benar sange juga. gitu sama. Tapi kan kalau dadanya bagus gitu, tangannya kekar kayak gitu Iya. punya. Nah itu tadi, itu biasa. Kalau Terus keringetan lagi di sebelah sini kan. itu jadi bau. Jadi kata orang yang paling menarik adalah jenggot yang nggak dicukur selama 2 hari. Masa? Iya, itu ada penelitiannya. Kenapa jenggot? Jenggot yang nggak dicukur selama 2 hari, ya munculnya tanggung-tanggung tuh. Itu menarik. Karena gini, fact-nya adalah ini ada riset ya dilakukan oleh Alan and Barbara Pease tentang ketertarikan laki-laki pada wanita dan wanita pada laki-laki. Faktanya adalah setelah diteliti, kelaki-lakian itu senantiasa membawa dia tertarik pada fisik pertama kali. Sedangkan perempuan itu senantiasa melihat pertama kali itu bukan pada fisik. Pada apa perempuan? Pada sesuatu yang bersifat non fisik, emosional. Dia merasa nyaman. Dia merasa terlindungi. Oke. Dia merasa diakomodasi. Makanya cowok-cowok jelek kayak lu laku, Lex. Iya. Kan kemarin udah kita bahas. Iya, itu. Yang penting mulutnya gue cek. Bener kan? Bener. Iya, nah, artinya kita kadang-kadang bilang, ceweknya cantik banget, cowoknya remuk. Tapi kita memang diajarin dari kecil ya. Iya. Dari kecil ya. Gue kan jelek nih. Gue harus kasih. Jangan gitu juga. Enggak, tapi memang gue Iya. jelek. Iya. Tapi gue harus disclaimer ya, nanti gue dihujat orang. Tidak ada Ustadz ciptaan Allah yang jelek. Enggak, gue guyon. Enggak, gue jelek. Gue ciptaan. Tapi emak gue selalu ngomong katanya, nggak apa-apa jelek katanya, yang penting dompetnya tebal katanya. Tapi memang kenyataan sih. Iya. Kalau mak gue beda lagi Pak Dokter. Mak gue beda lagi. Apa? Pokoknya gue dibilang paling ganteng aja. Iya. Ya namanya anaknya lah. Maknya bohong. Gak apa-apa. Yang penting kan jadi pede. Itu kan bekal Nggak, kita. tapi itu pede. benar. Karena ganteng itu tergantung nanti adalah tadi. Bagi perempuan, fisik tuh nggak ngaruh. Makanya mereka lihat selalu adalah dari non fisik. Maka gue bilang. Ngaruh. Nggak ngaruh. Zaman Makanya sekarang ngaruh. cowok ketika dia punya sifat kelaki-lakian, otomatis dia jadi cakep. Oke, tapi menurut gue kayak gini. Beauty, kita masuk ke fase yang kedua ya. Beauty privilege itu real. Itu Ya. real, betul. Jadi kayak gue dulu jelek ya, gue bilang nggak ada yang mau dengan gue, sumpah. Tapi setelah gue punya duit, yang tadi kan nggak ada lagi definisi cowok jelek tadi kan. Iya. Gue perawatan lah, Iya. inilah itulah, jadi lebih baik lah gue ngomong ini. Jadi lebih baik. Ya itu salah satu buktinya kayak media sosialku jadi lebih baik, lebih maju. Dulu kasih edukasi itu berdarah-darah kayak gitu kan. Betul. Sekarang nggak perlu terlalu berdarah. Tapi aku mau kasih tahu, Lihat orang. Dokter Reni kan maunya pas Dokter Richard lagi jelek-jeleknya. Nah itu. Kagum Berarti gua sama kenapa dia. tuh dipelet? Nah tuh kenapa tuh? Nggak, karena dia lihat gue smart. Nah itu dia non fisik. Itu dari tadi gue bilang. Maksudnya. Itu maksudnya. Bukan, gue setuju. Tapi Itu. maksudnya kalau misalnya dipluskan juga. Iya tentu. Cakep, Iya. cantik, lebih melejit lagi. Gue kasih tau salah satu privilege di dalam Islam. Rasulullah ketika minta sahabat pergi ke Madinah, yang diminta spesifik. Namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair? Di antara para sahabat dia paling parlante. Dia paling pakainya bagus. Paling swag dia. Dan dia paling ngerti, ya betul paling swag. Dia paling ngerti bagaimana
lifestyle-nya orang-orang kaya. Dan di seluruh kota Mekah itu yang paling mirip dengan Rasulullah itu Mus'ab bin Umair. Jadi kebayang ya, Rasulullah kan sesempurna. Ini disuruh ngapain nih Pak Ustadz ceritanya? Dakwah ke Madinah. Oke. Nah sehingga ketika dia dakwah, orang-orang yang tingkat atas lebih nerima dia dong. Oh karena dianggap sama. Karena dianggap sama. Lo keren, lo cakep. Lu ngerti style gue. Lu bagian daripada gue. You are part of us gitu kan ya. Nah itu yang disuruh adalah Mus'ab bin Umair. Nah untuk ke tempat-tempat yang lain dikasih yang lain lagi. Karena Rasul kan sebaik-baik makhluk tuh. Yang paling ganteng kan Rasulullah. Nah maka yang paling mirip dengan Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Ganteng. Dia punya privilege untuk berdakwah. Privilege itu bisa nasab. Privilege bisa kemudian badan. Dan Islam nggak nolak itu. Makanya, nggak nolak. Maka Rasul minta Mus'ab bin Umair untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di sana. Yusuf itu gantengnya kayak apa? Oh iya, asli ganteng. Di dalam Al-Quran ada cewek-cewek lagi ngerumpi. Ngegosip. Sama Yusuf. Iya, jadi orang bilang gini, itu yang kemarin masa gara-gara pembantu dia tergoda apa-apaan tuh orang. Cewek ini bilang, dia belum tahu aja Yusuf kayak apa. Oke, kita bikin arisan. Pembantu loh dia itu. Iya kan, kita bikin arisan ibu-ibu nih. Terus Yusuf dilewatin. Bukan ibu-ibu dong, arisan ini apa namanya? Yang cewek-cewek kaya itu. Iya. Sosialita. Arisan sosialita. Tiba-tiba sosialita nih, pas lagi bikin masakan nih, lagi ngiris-ngiris, Yusuf lewat, iris tangan tuh. Dan gak ngerasa. Lah saking gantengnya, berarti ganteng kan gak dosa. Iya ganteng gak dosa, cantik juga gak dosa ya. Dosa. Pantes banget kawan gue itu selalu memanfaatkan itu. Soalnya kalau kita ujian ya, kalau orang kayak gue dengan Yonglex kan, kalau misalnya kita ujian skripsi dulu kan kayak gitu, kena marah dosen. Kalau cewek cakep cuma kayak gini doang nih. Gak tahu Pak. Kalau kita ditabok ya. Gue muncul satu pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Gimana? Tadi siapa yang dakwah? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Nah berarti cantik sama ganteng ini kan dikasih sama Tuhan. Benar. Berarti kalau udah cantik sama ganteng, lu tuh wajib dakwah kali ya. Karena dampaknya kan lebih parah, lebih apa? Betul. Lebih dampaknya kalau cantik sama ganteng dakwah. Lebih banyak yang nonton. Lebih masif. Betul. Lebih berpengaruh Pak. Lebih banyak yang nonton. Dan bukan hanya fisik, tapi kemampuan ngomong, duit dan segala macam itu wajib digunakan untuk sesuatu yang baik. Jadi orang yang nggak punya duit nggak akan ditanya sama Allah, kenapa lu nggak biayain tuh dakwah tuh? Karena aku nggak punya duit ya Allah. Lah kenapa kamu bisa ngomong nggak dakwah? Aku nggak bisa ngomong ya Allah. Nah kalau ada orang pintar ngomong, dia lebih wajib dakwah daripada orang nggak pintar ngomong. Orang yang lebih menarik. Contohnya Ustadz Felix, pintar ngomong, duitnya ada lah, tapi ganteng kurang sih. Ganteng kurang. Lu belum pernah dibully ya lu ya? Ya at least gitu. Iya benar sih. Benar kan, benar. Aku menjadi ganteng setelah aku masuk Islam. Benar. Jadi kalau misalnya orangnya ganteng, ada duit itu wajib dieksplor ya justru. Ya, mengeksplor itu. Bayangin. Biar tahu kekuatan dia. Kalau Ustadz Felix mukanya kayak Ariel Noah, suaranya sama pintar ngomong dakwah buset. Langsung dapat lu namanya gua. Godaan berat banget tuh Pak Ustadz. Godaan berat banget itu godaan. Iya, betul. Mungkin ada tujuannya, makanya nggak dibuat kayak Ariel. Makanya udah pintar ngomong, jangan ganteng lah minimal. Sudahlah speak dewa, ngegocek pintar, wajah menipu. Wah ngeri banget kalau jago ngomong ganteng tuh serem banget ya. Makanya untung Dennis Lim baik orangnya. Kalau Dennis Lim nggak baik, iya benar. Iya. Dia nggak pintar ngomong, cuman kalau dia ngomong, nggak. Kenapa Pak Ustadz ya? Si Ustadz Dennis Lim tuh yang kemarin tuh, kalau dia ngomong hati kena mulu ya. Iya, karena dia dari hati. Emang dia dari hati itu. Gue bener-bener. Kalau Pak Ustadz dari logik, kalau dia kan dari hati. Dia kena pikiran benar. Kalau Dokter Richard dari dompet. Tapi kita ngomongin dompet, ngomongin sesuatu ya. Menurutku kita harus kalau kita memberikan dakwah atau memberikan edukasi ya, itu kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri dulu. Sepakat. Kalau kita nggak selesai dengan diri kita sendiri ya, agak susah, bias jadinya. Tapi kita harus definisikan selesai. Selesai dengan dunia itu tidak mesti kaya. Selesai dengan dunia adalah dia bisa menjadikan dunia itu di bawah kaki dia. Iya. Wah. Jadi kalau misalnya Ustadz masih pikirannya itu nyari duit ya, agak susah mau kita ngomong. Makanya gue salut dengan Yonglex. Pas dia cerita, gue ditawarin begini. Gue salut. Itu mental dai itu begitu. Maka gue udah bilang sama Lex kan, lu kalau jadi ustadz, lu gak mudah digoyang lu. Wah serem sih kalau gue jadi ustadz. Iya lu gak mudah digoyang. Pengikut gue banyak banget Pak Ustadz nanti. Karena gue belum pernah, jadi gini, bisa jadi tapi sesat semua ya. Jadi gini, karena gue belum pernah dapat cobaan seperti lu soalan duit misalnya.
Gua aja belum pernah dapat cobaan seperti dia soalan duit loh. Tapi dia udah pernah dapat. Artinya Dan dia tolak. material bagus nih untuk memperjuangkan kebenaran. Waduh. Karena nggak bisa digoyang, ya kan? Kalau udah yakin emang susah digoyang, Pak Betul. Ustadz. Kalau udah yakin emang Yang susah digoyang dia cewek kayaknya. Itu benar juga. Tadi gue mau nanya apa jadi lupa deh. Pak Ustadz, kalau kita bahas ini. Pertanyaan bodoh sih. Oke. Kalau seandainya gue masuk surga, Pak Ustadz, apakah ntar tatonya dihapus? Enggak. Di surga? Enggak. Tapi yang jelas lu akan balik muda lagi. Oh, oke. Maksudnya enggak tahu ya. Oh, enggak tahu. Jadi gini, yang jelas, jadi gini ya ceritanya. Yang jelas di surga tuh nggak ada yang buruk. Andaikan Tuhan yang maha seniman ini, yang menurut lu Tuhan yang maha seniman, menganggap bahwa lu itu menganggap adalah baik dan itu juga bagi dia adalah baik, maka di situ ada orang bertato. Yang nggak ada tuh orang tua di surga. Sumpah, tapi nanti kita bahas ini di surga dan neraka. Iya. Karena kita punya segmen khusus surga dan neraka. Sebenarnya gue nggak percaya sih, tapi nanti aja kita bahas. Bisa. Nanti kita bisa bahas, itu bakal seru tuh. Iya. Tapi yang jelas gini, suatu waktu pernah ada nenek-nenek datang pada Rasulullah, terus nanya, ya Rasulullah, aku masuk surga nggak? Terus Rasul bilang gini, mohon maaf, nenek-nenek nggak ada di surga. Nangis dia. Udah nangis pergi. Terus kata Rasul baru panggil dia lagi. Oh, dia bercanda ya? Dia memang suka bercanda ya? Rasul bercanda. Cuma nenek-nenek ini nggak serius. Nggak ada nenek-nenek di surga. Terus kata Rasul, nggak ada nenek-nenek di surga karena nenek nanti pas masuk surga balik muda lagi. Nah itu yang maksud. Berarti semua di surga tuh masuk ke masa prime time ya? Keadaan yang paling sempurna. Paling prime time. Orang-orang bilang 30 sampai 35. Gue penasaran, tapi gue tanya nanti aja deh. Nanti. Ini di kecantikan. Oke. Menurut gue banyak standar ganda sih. Siap. Kemarin kita sudah pernah diskusikan ini di tempat Ustadz Felix sih. Tapi nggak bisa ketayang karena ada suara ya. Tapi menurutku ini harus kita diskusikan sih. Siap. Ada standar ganda sih. Gimana standar gandanya? Gigi boneng. Diperbaikin boleh. Tapi kita ngomong buat jadi lebih tirus. Betul. Atau kita buat Tanam-tanam benang gitu, tarik-tarik. Operasi yang merubah wajah. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Oke, ada standarnya. Standarnya itu adalah kita konten atau puas nggak dengan diri kita sendiri. Kalau kita puas dengan diri kita sendiri, maka itu adalah sesuatu yang memang diminta oleh Islam. Tapi kalau kita tidak puas dengan diri kita sendiri, di situ ada potensi bahwasanya kita menantang takdir Allah. Nah makanya ketika kita bahas takdir kan kita menerima bahwa apapun yang datang daripada Allah itu baik. Maka katanya Rasulullah bahwasanya cara melihat Allah tuh ridho nggak dengan kamu ketika kamu ridho dengan ketetapan Allah. Nah itu penerimaan terhadap diri dia sendiri. Nah itu dari situ kita bisa melihat kalau pisau bedahnya ini kita tahu tuh bahwa nggak ada standar ganda. Contoh ada gigi boneng, giginya tonggos, terus kemudian dibilang gigi ini kemudian kayaknya kamu harus rapiin deh. Kenapa? Karena ini mengganggu misalnya. Nggak mengganggu sama sekali. Makan bisa, ngomong bisa. Pengen cakep aja, Jangan jadi cuma dikatain boneng aja. Nah kalau misalnya secara pencernaan, aku pernah dapat penjelasan. Kalau gigi tonggos itu minimal pencernaan tidak akan sempurna. Karena ketika dia gigit berapa kali pun itu nggak akan bisa sehalus yang tapi nggak ada masalah. Nah kalau memang nggak ada masalah berarti dia nggak harus mengubah. Nah itu batasnya jelas itu pisau bedahnya. Tapi kalau berarti kalau dia mengubah itu maksudnya dosa di Islam juga. Bisa masuk. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Nah aku nggak bisa terima juga di situ. Ini cara bedain terima gimana nih? Itu cara berpikirnya Pak Ustadz. Jangan sampai kayak kata kemarinnya kesalahan cara berpikir. Iya betul. Sebenarnya gue memperbaikin gigi gue veneer, gue pengen bentuk jadi lebih baik. Itu kan salah satu bentuk kecintaan terhadap diriku. Pengen lebih baik. Iya. Nah jadi gini ya. Pertama, Allah kan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia atau menciptakan sesuatu yang salah. Maka kalau kita bicara tentang ada orang yang misalnya dia sumbing atau misalnya ada apa dan segala macam, kita tahu bahwasanya Allah tidak menciptakan yang kayak gitu pada orang yang lain. Maka ciptaan Allah kan pasti baik. Nah ketika Allah kemudian menciptakan ada yang sumbing, berarti itu adalah ujian bagi dia. Maka dia boleh memperbaiki. Karena pada manusia-manusia yang lain Allah ciptakan ya normalnya tuh begini. Lalu kemudian sumbing itu berarti ada sesuatu yang menjadi tidak normal. Sehingga itu adalah ujian bagi dia. Nah boleh nggak dia untuk mengembalikan? Boleh. Itu bukan pertanda dia nggak konten dengan dirinya sendiri. Bentar, gue dapat jadi kepikiran gara-gara benang merah dari Pak Ustadz. Ternyata buat kalian semua yang jelek itu ujian sebenarnya. Benar. Itu benar. Karena gini, logikanya gini nih. Pas lu dikasih jelek, terus dengan fakta yang tadi kalau cewek lebih melihat yang non fisik, kalau lu belajar pintar terus bisa dapat cewek cakep. Nah yang cowok. Iya makanya cewek pun. Oh iya juga kalau cewek. Nah kalau cewek juga kalau cewek nih. Nah makanya kalau cewek gimana nih? Nah, jadi ketemu. Kalau cewek juga sama, sumbing kayak tadi. Atau misalnya dia ada penyakit kulit yang seperti yang dokter. Jangan Pak Ustadz, yang normal aja. Cewek memang mohon maaf tidak cantik. Cewek yang normal tidak cantik. Maka tadi apa yang membuat dia merasa tidak cantik?
apakah yang membuat dia jadi ukuran cantik itu balik lagi apa? Seperti yang kita bahas tadi. Kalau ukuran cantik adalah sesuatu yang memang dia menerima diri dia, lalu kemudian dia melakukan sifat-sifat keperempuanan dia dan merawat diri dia dengan cara yang sepantasnya, dia jadi cantik. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya cantik itu berarti mengubah sesuatu seperti bayangan orang-orang atau standar orang bahwa itu adalah cantik, nah itu problematik. Contoh misalnya, makanya yang namanya cantik itu sekarang punya standar. Katanya Song Hye Kyo itu adalah tanda cewek cantik. Jadi kalau itu memang luar biasa sih kalau iya, itu. kalau lu pergi ke Padahal Korea, itu semua disulap kan? Betul. Kalau lu pergi Korea itu ada bagian-bagian komposisinya. Jadi hidung Ada patternnya sekarang, ada pattern. mata ke hidung segala macam. Nah, jadi orang tuh bilang, "Lu mau cantik enggak?" Cantik itu kayak Song gini. Hye Kyo gitu. Yang itu yang aku nggak terima, dan itu bagian daripada diskonten tadi. Orang yang nggak puas dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Gimana sih Sehingga dia mukanya harus jadi sebelum sama operasi seperti Itu kan kata gini. Memang itu semuanya ada hitungannya. Bahkan ada yang ngomong dengan penelitian cowok ganteng, cewek cantik. Betul. Itu ada komposisinya. proporsionalnya, ada Betul. proporsinya. Aku belajar banget tentang itu. Tapi kan yang aku pengen belain dari mereka adalah mereka ini datang pengen jadi lebih cantik karena mereka itu mencintai diri mereka sendiri loh Pak Ustadz. Bukan karena tidak puas atas ciptaan Tuhan. Tapi mereka itu mencintai dari mereka, maka mereka membuat dirinya itu jadi lebih baik. Nah, kita harus masuk lagi. Tuh Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz, before after Song Hye Kyo lah dong. Lah ya, makanya. Kagak itu. Dari dulunya mama ya. Oh dulunya Dulunya cakep terus jadi itu cakep before. banget. Cakep jadi cakep banget. Iya sih. Ada nggak before-nya? Ya itu before-nya tadi. Nah, kalau kita bahas tadi, kita bisa mendebatkan dulu antara mana orang yang diskonten, mana orang yang kemudian orang yang pengen jadi kemudian merawat dirinya. Karena kalau diskonten tuh dia pasti punya bandingan. Oke, berarti diniat dong. Niat. Bukan masalah treatmentnya, bukan permasalahan apa yang dilakukan, tapi masalah diniat. Jadi gini, niat itu menghasilkan satu perbuatan nih. Nah, perbuatan ini sama niat ini kadang-kadang bergabung. Contoh kayak gini nih. Zina hukumnya apa? Zina hukumnya nggak boleh. Mau orangnya niatnya karena sayang ataupun karena kemudian dia bilang nggak sayang atau tetap aja hukumnya nggak boleh. Nah, maka mengubah ciptaan Allah tadi itu adalah kalau kita lihat niatnya itu pasti berhubungan dengan diskonten. Nah, maka ketika dia misalnya contoh mau alasan apa sudah sampai pada titik itu, ya berarti sama aja. Dia artinya mengubah ciptanya Allah. Yang artinya dia tuh dalamnya itu pasti ada diskonten di situ. Walaupun dia ngomong gini contoh misalnya, aku pengen mempercantik diri. Pertanyaannya balik lagi, kenapa kamu mau cantiknya jadi kayak gitu? Berarti kan ada bayangan kan tentang kecantikan kan? Oh, karena ada doktrin. Tapi gini Pak Ustadz, aku nggak paham di sana sih. Nah. Misalnya kayak gini deh, cewek ya, cantik. Oke. Cuma hidungnya pesek. Ibaratnya kalau kata Tuhan itu menciptakan dia kurang secanting. Betul. Secanting lagi itu full. Betul. Waktu pembagian hidung normal dia nggak datang. Yang lain gitu. sempurna. Rambut bagus, mata bagus, kulit putih, dada oke, semua oke. Hidungnya jelek kayak gitu. Hidungnya jelek. Gak terima dia. Enggak, ya. Jadi gak terima dong, makanya disulap. Terus dia operasi karena dia mencintai diri dia sendiri. Ini bukan karena orang lain ya. Dia mencintai diri dia sendiri. Ya kalau gak usah ditanya deh, kalau di Islam pasti kan hukumnya haram, ya, boleh betul. kan. Tapi setelah itu dia menjadi terkenal, dia menginspirasi banyak orang dan dia ngebantuin banyak orang. Mau dampaknya lebih baik Pak Ustadz. Ya. Misalnya Tetap gitu. aja sama. Artinya gini ya. Coba kita lihat satu persatu, kita bedah. Ada seorang cewek, terus kemudian dia semua diciptakan sempurna nih. Tinggal hidungnya aja nih, pesek nih. Nah, berarti di situ dia merasa diskonten kan. Padahal sebenarnya apa hubungannya dengan diri dia? Hidup dia nggak merasa terganggu. Tapi dia dikata-katain sampai dia mentalnya hancur. Nah, kalau dia dikata-katain sampai dia mentalnya hancur, berarti itulah. Kalau misalnya, jadi pertanyaan gini, kalau ada orang yang cantik, emang dia berhenti dikata-katain? Nggak juga sebenarnya. Ketika dia ngubah dirinya, dia juga pasti dikata-katain juga. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengatakan dikata-katain itu sebagai pembenaran daripada orang tuh boleh untuk mengubah dirinya. Tapi yang perlu dibenahi adalah bagaimana cara dia memandang dirinya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Karena kalau dia benar dalam memandang dirinya, maka yang di luar nggak akan bisa menyakiti dia. Itu Islam bergerak di situ. Maka Islam bilang, kamu bersyukur dengan apa yang Allah kasih pada kamu. Nggak ada yang salah pada kamu. Karena orang membenahi sesuatu, membenarkan sesuatu, atau membenahi dirinya, karena dia pikir ada sesuatu yang salah. Gitu loh maksudnya. Nah, titik itu tuh ada sesuatu yang salah. Emang salah punya jadi pesek? Kan nggak ada yang salah. Ya tapi kan nggak ada yang salah juga kalau punya hidung mancung. Nah, tapi kayak gini, kita kan punya banyak dosa ya dalam kehidupan kita ya. Ada 1000 berapa dosa kayak gitu. Betul. Kalau aku berpikir ya udah cukup satu dosa ini aku akan alami toh banyak dosa yang lain juga aku. Tapi dosa hindari ini, gitu. Iya, tapi kan dosa ini akan bermanfaat untuk aku ke depan. Di dalam Islam meremehkan dosa kecil itu bagian daripada dosa besar. Karena itu kayak menumpuk kayu dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Karena satu dosa kecil lead to another sin. Itu sudah pasti.
Maka kita harus berhati-hati. Aku nego Serius. enggak lah. Karena gini, kita harus hati-hati dengan dosa-dosa kecil karena orang Inggris saja punya peribahasa, devil lies in details. Tapi melakukan dosa kecil ini bisa menjadi pahala yang besar di kemudian hari. Nggak ada pahala yang besar yang dihasilkan daripada dosa kecil apapun. Maka di dalam Islam tidak ada for the greater good, itu nggak ada. Contoh Pak Ustadz. Oh. Ada cewek yang jelek yang kurang secanting tadi. Betul. Ya. Merasa cantik. Menjadi cantik luar biasa. Terus dia menjadi ratu dan panutan dan akhirnya menyelamatkan semua bangsa dari kemiskinan misalnya. Kita ngomong kayak gitu punya kan. Artinya jasanya luar biasa besar kan. Masa matinya masuk neraka. Nah besok nanti akan ada orang bilang, ternyata bisa ya untuk ngubah hidung aja. Berarti kalau cuma ngubah hidung dan mata aja, boleh dong. Karena sudah ada yang ngubah hidung nih. Kalau ngubah hidung dan mata, ini adalah sedikit tambah dikit lagi nih. Iya. Cuma hidung dan mata doang. Ya kebetulan secantingnya tambah mata. Betul. Besoknya lagi tambah mulut. Iya. Besoknya lagi tambah segala lama-lama macam. semua. Iya. Lama-lama semua. Tapi kita nggak boleh melebar. Maksudnya yang tidak boleh melebar itu adalah sesuai dengan standar ya. Betul. Bukan penyakit jiwa. Ada juga penyakit jiwa yang ada orang yang sakit jiwa juga Pak Ustadz. Datang tuh gila operasi. Jadi keinginan untuk operasi. Betul. Oh ada ya? Ada. Ada teman gue kayak gitu. Ya operasi buang lemak pantat, buang lemak di sini, operasi ini lagi dikotak-katik, sudah kayak penyakit. Ya, betul. Ada banyak artis juga yang kayak gitu. Malah ngilangin jari. Ya, jadi dia ngilangin jari. Dia bolak-balik ke luar negeri terus untuk operasi, sudah selesai operasi lagi, itu sudah jadi penyakit kayak gitu. Kecanduan ya? Kecanduan. Nah, gue nggak kesana sih. Betul. Gue yang normal. masih ke garis lurus untuk yang benar nih, yang gue belain yang benar nih. Gue bawa di sini kan pengen mendebatin Pak Ustadz ini, maksudnya yang gue bawa ini adalah cewek-cewek yang mau bener. Yang ya ininya benerin dikit-dikit lah gitu dong. Nah, itu supaya jadi lebih cantik, jadi lebih baik. Itu yang kita bilang pada mereka adalah bukan masalahnya bukan di situ. Kita coba untuk menyelesaikan masalahnya bukan di situ. Masalahmu tuh kamu tuh nggak ada masalah hidungmu pesek masalah atau Pak Ustadz. nggak ada masalah. Tadi seperti yang kita bahas, kalau kulit itu bagi dia hitam jadi masalah, itu yang mau diselesaikan oleh Islam. Islam bilang you are okay. You are okay ketika kemudian kamu punya hidung pesek. You are okay ketika kamu punya mata sipit. Kamu nggak ada masalah ketika kamu misalnya alismu nggak tebal. Kamu nggak ada masalah ketika kamu nggak punya jenggot atau apapun. Kenapa? Karena Allah menciptakan kamu tuh sempurna. Yang nanti membedakan kamu adalah amalmu. Maka Islam ngasih set of rules yang baru. Bukan ngasih set of rules yang tidak perlu dipermasalahkan. Islam ngasih masalah itu gini. Ada banyak yang kamu harus pikirin nih. Di antara prioritas-prioritas ini. Masalah mikirin hidung. Gue sepakat sampai sana. Tapi Pak Ustadz juga harus tahu bahwa di dunia ini ada kemudahan yang luar biasa kalau kita itu cantik. Contoh nih. Betul. Kalau misalnya kita kerja, ngelamar dimanapun nomor satu listnya apa tuh? Berpenampilan menarik. Udah pasti. Berpenampilan menarik. Lu pikir pintar lu dipakai? Nomor satu tuh berpenampilan menarik. Ya. Terus yang kedua nih, kalau menurut Pak Ustadz, kalau misalnya kayak aku nih masih bujangan nih, masih muda, penampilan oke, duitnya bagus, kayak gitu punya kan, kemampuan ekonomi bagus. Kira-kira Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, aku nyari yang cantik atau yang jelek? Nyari cantik lah, aku juga nyari cantik. Semakin berduit, semakin kemampuan ekonomi semakin bagus. Pasti nyari cakep. Artinya apa? Kalau lu cakep, lu akan punya resiko untuk mendapatkan, bukan resiko sih, peluang untuk mendapatkan jodoh lebih berkualitas. Nah, jadi gini, aku coba kasih tahu dulu ya. Pertama, kenyataan yang terjadi justru orang-orang cantik itu bermasalah. Makanya orang-orang yang korup itu juga nyari yang cantik. Ya toh? Berarti cantik itu tidak selalu dapat yang baik dong. Karena cantik juga pasti dicari orang-orang yang korup itu. Bahkan mereka lebih banyak punya kesempatan dapat orang-orang cantik daripada kita. Yang menjadi aku garis bawah adalah cara berpikir seperti ini akan menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Namanya cara berpikir fisikal. Artinya adalah aku senantiasa bilang pada orang-orang tadi, Ustadz, kalau andai kan kita punya kita ngelamar pekerjaan nih, ada kata-kata berpenampilan menarik. Kenapa? Karena pasti bos pengen penampilan yang menarik, itu kan ya. Nah, maka aku bilang sama dia, orang-orang yang tidak bisa untuk menarik dengan akalnya, itu biasanya akan lebih mudah dia cari jalan pintas. Karena ngelatih ini lebih sulit untuk mengubah badan. Lebih parah. Nanti mengubah badan adalah cara instan yang dia dapat. Aku Isa menawarkan, ada cara yang lebih permanen untuk kamu jadi menarik. Kalau kamu nggak bisa jadi karyawan karena kamu dilihat nggak menarik, jadilah bos. Ya nggak semuanya semudah itu. Loh, tapi setidaknya yang aku nggak mau terima adalah cara orang mendikte kita bahwasanya semua harus dinilai daripada fisik. Menurutku itu nggak fair banget. Ya itu kan menurut Pak Ustadz, menurutku juga sama sih. Menurutku juga sama sih. Tapi banyak masalahnya kenyataan di lapangan tuh nggak seindah yang kita pikirkan bersama. Betul. Makanya ketika meteran itu kita gunakan untuk ngukur kain, jangan yang dipotong meterannya, kainnya yang dipotong. Kenyataannya harus kita ubah berdasarkan standar yang benar. Jangan standarnya kita gunakan untuk ngikutin aturan. Tapi after all, kalau kita bicara tentang kecantikan, apakah salah untuk berpenampilan menarik? Kita udah bahas.
Bahkan kemudian ketika kita menyampaikan agama, kita harus berpenampilan paling menarik. Itu kan ya. Jadi itu nggak ada masalah. Cuman yang aku tentang itu adalah cara berpikir bahwasanya standar itu. Ketika kamu menilai segala sesuatu, lebih baik orang yang misalnya contoh yang cantik daripada yang nggak cantik. Ini aku tentang. Karena ini bisa jadi bahaya. Karena tadi contoh ya, aku sering ngomong gini, tahu nggak kenapa anak-anak orang kaya tuh semuanya cakep-cakep? Karena bapaknya bisa milih. Karena kan bapaknya cakep nih, bisa milih yang cakep, atau kaya bisa milih yang cakep. Pilih bibitnya lebih bagus. Betul. Cuman kalau cara berpikir ini dijadikan sebagai sebuah cara hidup, itulah namanya hedonisme. Akhirnya hanya orang-orang kaya punya akses terhadap sesuatu. Makanya ini menghasilkan banyak problematik. Paham kalian? Problematiknya apa? Misalnya contoh ya, kenapa artis-artis misalnya nikahnya sama orang yang kaya? Itu kan ya. Pertanyaannya, apakah kaya itu menjamin dia punya otak? Belum tentu. Betul. Buktinya orang kaya korupsi. Itu tandanya dia nggak punya otak. Nah, kalau nggak punya otak sama kaya binatang. Bukan gue yang bilang. Itu kan ya. Itu artinya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa investasi terbaik itu adalah pada kemudian intangible. Nah, setelah kita punya intangible, semua orang Indonesia kita bisa edukasi, maka mereka akan bisa untuk redefine yang namanya beauty. Oke, sampai di sini kita sepakat sama-sama bahwa investasi ke diri kita sendiri itu boleh. Jadi lebih cantik itu boleh. Merawat diri boleh. Merawat diri itu boleh. Nah, aku punya pertanyaan lebih spesifik lagi masuk ke dalam. Ini aku punya treatment nih. Kalau misalnya kita ngomong operasi payudara, masukin silikon, pasti Pak Ustadz langsung ngomong itu haram. Sudah pasti kan? Sudah pasti kan? Langsung. Aku punya treatment yang lebih bagus nih. Luar biasa. Jadi kan kalau payudara itu kan yang bikin gede ini kan kelenjar dengan lemak. Ya, yang bikin gede. Oh, lemak kan bikin gede. Lemak. Makanya kalau orang kurus kan melenyot ya, melenyot kan masuk kan. Tapi kalau misalnya pas lagi gendut, misalnya pas lagi hamil, dia kan lebih kencang kan, lebih gede karena ada lemaknya kan. Nah, aku punya treatment yang di bawah 17 tutup kupingnya. Ini aku punya treatment. Aku nyuntikin sesuatu, zat obat lah aku ngomong. Zat obat yang bisa merangsang untuk lemak-lemaknya. Kelenjar nggak bisa nambah, lemaknya bertambah. Jadi kalau misalnya kita makan, kan entah kemana lemaknya, tuh. Maka kalau cewek ngomong kan, kalau misalnya aku makan, aku pasti pengennya ke dada dengan bokong dong kayak gitu. Masalahnya nggak bisa milih kan. Enak aja kalau bisa milih kayak gitu kan. Masalahnya kan diarahkan gitu. Pas olahraga kan, Cup, aku mau yang hilang cuma yang ini dengan yang ini ya. Mana begitu, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, penyakit cewek tuh. Nah, ini ada obat nih yang kita bisa suntikin. Lemak, kalau kita makan, lemaknya terkumpul duluan di bagian payudara itu. Nah, itu tidak berbekas, tidak bersisa, tidak berubah, tidak ada, pokoknya nggak ada macam-macam. Cuma kayak merangsang doang ya gitu, lemaknya untuk tumbuh. Itu boleh nggak? Ya, nah kita balikin lagi ya. Karena standar ganda ini akan semakin jelas kalau andai kan kita bahas ya. Contoh kayak gini. Ada seorang laki-laki dia pengen punya body six pack, boleh nggak? Boleh dong, karena Rasulullah six pack. Rasulullah tuh ada hadisnya, perutnya kayak bata bersusun. Berarti saya banget ya, di titik itu aku tidak susun juga, susun satu kan? Susun 6 bulan tapi bukan 6 pack, 6 month. Nah kalau kita lihat itu berarti goalsnya orang-orang muslim ketika dia pengen untuk jadi itu, karena Rasul kemudian melatih badannya, itu berarti bagian daripada sesuatu yang boleh dilakukan. Atau perawatan lah kalau bahasa kita. Atau misalnya kita nggak mau jadi gemuk gitu kan ya, itu juga perawatan. Ada yang kurus pengen jadi gemuk, boleh nggak? Boleh. Nah di sini diletak disclaimerku ya, kalau hukum fikih jelas aku nggak bisa menentukan. Tapi cara berpikirnya aku bisa kasih tahu. Nah, maka aku kasih tahu cara berpikir. Misal ya, aku juga pernah baca-baca sih. Ternyata payudara itu adalah kelenjar lemak gitu kan ya. Makanya ketika misalnya hamil dia terisi dengan air susu, dia kemudian bisa jadi lebih besar atau karena kelenjarnya atau lemaknya jadi lebih banyak. Atau lemaknya, atau bahkan ada penelitian juga, aku nggak tahu benar atau nggak, ini dokter yang ngerti. Kalau sudah menikah itu biasanya lebih gede. Enggak kalau itu. Karena sering di kalau itu enggak, itu hukum Darwin, Charles Darwin tidak berlaku pada payudara. Enggak tahu. Lu tahu enggak hukum Charles Darwin? Enggak tahu. Jerapah, kenapa lehernya panjang? Karena dia makannya di atas. Jadi lehernya panjang. Nah, Pak Ustadz tadi tuh ngomong, kenapa payudara itu bisa lebih besar? Karena kebanyakan dipakai jadi lebih besar, itu nggak berlaku. Itu kalau evolusi aku perlu ngasih tambahan dulu, itu Darwin tidak ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua teori evolusi. Satu karena makanan yang makin tinggi, atau memang karena yang pendek-pendek pada mati, tinggal yang tinggi akhirnya mereka beranak. Nah itu ada dua. Nah tapi kalau itu salah juga ada yang lain, misalnya contoh olahraga memperbaiki postur tubuh itu akhirnya membuat misalnya, itu bisa dan segala macam. Nah kalau kita melakukan segala macam ini, yang kemudian itu adalah dalam tanda kutip masuk dalam perawatan, berarti itu kan nggak standar ganda, itu berarti masuk pada sesuatu yang perawatan boleh. Tuh. Perawatan tadi. Atau ada makanan-makanan tertentu, nutrisi tertentu yang kita tahu bakal meningkatkan lemak yang kemudian bisa memperbesar payudara, maka itu pun juga boleh. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Nah, tinggal masuk kepada ini nih hukumnya.
Tunti boleh atau enggak? Nah itu kita bisa tanya dengan para ahli fikih. Karena saya bukan ahli fikih, aku cuma bisa karena itu ngasih tahu. menyuntikan ya. Iya, karena menyuntikan itu nanti kita lihat apakah itu bagian daripada definisi mengubah atau termasuk definisi merawat. Enggak berubah sama sekali. Iya. Enggak Karena berubah kan sama tadi kan, sekali. karena tadi dokter bilang awalnya misalnya, mohon maaf ya, ini awalnya gede bentuknya, bagus, tapi lama-lama karena kehilangan lemaknya dia jadi nggak bagus. Turun. Iya misalnya. Suami juga selingkuh misalnya kayak gitu. Iya, kalau itu nggak usah kita bahas. Selingkuh aja dia. Itu. Mau dia Bangke bagus, mau nggak memang. makin bangke memang tuh. Gak ada urusan perkara itu. Dia bangke dia bangke. Tapi kan masalahnya kan pengen diperbaiki Iya, kayak pengen gitu kan. diperbaiki. Kan ini kan ya secara konsep, secara keislaman Iya. kan nggak kena semua nu. Betul. Kalau misalnya silikon pasti kena. Ya, maksudnya terapi masukin atau benda tidak. asing ya kan. Atau Ini gampang enggak. gini lah, ada artis-artis tertentu yang dia udah tua tapi masih kayak orang muda tuh. Nah. Terus ditanya, kamu makannya apa? Kamu kemudian perawatannya apa? Kamu Kasih treatmentnya perawatan apa? Pak Ustadz. Iya. Jangan percaya kata-kata dia Pak Ustadz. Bentar, mau nanya kasus ini kan yang ditanya nambahin. Iya. Gue punya temen, dia ngurangin bawa dadanya gede banget Pak Ustadz. Dioperasi dibuang sama dia. Dibuangin, maksudnya dikurangin. Serem juga. Bener-bener gede banget. Karena nggak gede normal. banget. Gede banget. Berat nggak normal. Dia nggak pede jadinya. Itu dia buang, itu gimana Pak Ustadz? Nah itu berarti balik lagi, kalau fikih kita bisa tanya kepada dokter, kepada dokter, kepada Ahli ulama. fikih. Nanti ulama ini pasti akan minta konfirmasi sama dokter. Karena ulama itu yang sudah pasti adalah kalau itu soalan medis, itu pasti sudah Jadi selesai. nggak medis, ini udah dibuang sama dia. Bukan, karena medis itu pertimbangan bisa Alasannya banyak. kenapa dulu? Alasannya kenapa? Iya. Bukan satu, dia Atau dia bungku bisa jadi. enggak. Gedenya lebih ke estetik, jadi dia nggak pede. Terus kalau gede itu jadi sering dilatin orang buah dadanya, walaupun udah pakai kerudung. Nah itu berarti aku nggak tahu tuh. Tobrut. Itu berarti kita harus tanya ke ulama karena fikih itu berarti kan berkaitan bukan karena tadi dia nggak konten kan ya, berkaitan dengan sesuatu yang bersifat misalnya bisa pertimbangan medis atau pertimbangan malah agama juga. Tapi repot banget Pak Ustadz. Setiap kali kita mau perawatan nanya Pak Ustadz dulu. Oh enggak, kan itu Malah kan, setiap Ustadz jawabannya beda-beda kan lagi. kasus. Kan nggak semuanya kayak gitu kan ya. Tapi aku yakin semuanya sama dalam memandang esensinya tadi. Pisau bedahnya pasti sama, tinggal nanti apa yang dibedah. Saya kasih saran ke ibu-ibu yang nonton ini. Ketika ibu-ibu minta saran ke Ustadz, carilah Ustadz yang memperbolehkan saja. Karena tenang, Ustadz ini seperti ahli ya. Ahli itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Luar biasa dia udah belajar dia. Bagus loh ini loh. Maka itu jawaban yang sangat islami sekali, Dok. Karena dokter sudah mulai ngomongnya masuk ke sini itu aku seneng tuh. Karena dokter udah bilang gini, asal ada yang memperbolehkan itu jadi boleh. Itu bener banget. Iya Dok. sama kan. Begitu. Boleh nggak ucapin selamat Natal? Kan tanya dengan Habib. Benar. Kan? Boleh katanya. Aku mau ngucapin selamat hari Natal katanya kan. Habib Jafar misalnya kan. Iya. Saya nggak Pak Ustadz nggak boleh. Sama nih kita gue nanya 10 Iya. Ustadz juga jawaban beda nih. Betul. Kalau kita mau payudara atau kita ngoncengin wajah kayak gitu. Ada yang bilang boleh. Boleh katanya. Ada yang ngomong gak boleh Iya. kan. Maka gue kasih saran ke ibu-ibu cari Iya. yang mau ngomong boleh. Enggak, sarannya benar gini, juga. aku kasih upgrade ya. Jadi coba tanya ke ustadz mana yang boleh dan biar nanti ustadznya yang berdebat dengan ustadz yang lain. Kita beres. Iya benar juga. Benar. Nanti itu benar, Dok. Jadi biarin aja tuh orang-orang yang ngerti berdebat di antara mereka. Karena kalau kita yang berdebat nanti habis. Contoh ya, kayak kemarin nih misalnya, tiba-tiba ada yang ngomong, dasar ustadz tidak berpengetahuan, fikih dasar aja nggak ngerti. Masa inhaler boleh dipakai ketika puasa? Aku bilang, aku jadi bingung gitu kan ya. Ini orang siapa sih sebenarnya gitu kan ya. Kalau dia kemudian punya pengetahuan, harusnya dia duduk di sini. Bukan komen. Paham gak sih maksudku? Nah ini kadang-kadang ada orang nggak ngerti komen gitu maksudnya. Padahal perbedaan pendapat di antara para ulama tuh banyak. Artinya kalau ada ulama yang memang dia sudah punya Boleh otoritas ya, di tempatnya dan dia berfatwa dengan otoritasnya itu dan dia punya alasan, berarti itu jadi boleh. Boleh ya berarti. Asal tadi ya otoritasnya benar. Oke, carilah Ustadz yang ngomong boleh. Ya, Berarti bukan ustadz yang punya otoritas dan punya ngomong boleh. Masih ada celah di sana. Masih ada celah. saudara-saudara. Benar masih ada celah. Artinya gini, dokter Ada benar. preferensi masing-masing ya. Bukan preferensi, cara dia ngolah bisa, cara dia bedah dalil itu bisa. Tapi artinya mereka nggak bisa disalahkan. Karena kalau contoh ulama sudah berbeda pendapat, itu jadinya baik atau lebih baik. Nggak ada yang salah. Dengar, bisa jadi ini baik atau bisa jadi lebih baik. Tapi bukan saksi pas, bukan kalau salah. ada ulama yang ngomong, tapi bisa jadi itu berubah. Contohnya misalnya ya, ada beberapa hal yang kemudian di masa lalu itu tidak boleh menjadi boleh. Misal ya, kita nggak usah bicara Islam. Dulu anestesi itu diharamkan. Anestesi diharamkan di dunia barat, di Eropa. Kenapa? Karena mereka bilang anestesi itu bertentangan dengan niat Tuhan. Bahwasanya Tuhan di dalam, mohon maaf ya, ini aku sedikit nyitir satu kasus, pernah ada anestesi yang diharamkan pada perempuan-perempuan mau melahirkan. Karena udah terlalu sakit, kalau sekarang kita tahu ada epidural misalnya.
di anestesi sehingga dia bisa nahan sakitnya dan bisa melahirkan bayi dengan selamat. Tapi kemudian ada pemuka agama yang bilang di dalam Alkitab Anda baca bahwasanya Tuhan sengaja memberikan Anda rasa sakit sebagai bagian daripada kodrat pada Anda. Nah, memahami sakit sebagai kodrat ketika melahirkan itu adalah menjadikan dia punya hukum tidak boleh anestesi. Sementara di dalam Islam penjagaan nyawa itu yang paling utama. Mau alasannya apa aja, kalau orang tuh udah mau mati dan dia nggak dikasih anestesi, dia mati, kata dokter secara medis, kasih anestesi. Mau apapun alasannya, maka itu kemudian terjadi. Nah, berarti ada perbedaan kan ya. Ada kemudian sesuatu yang berubah dari zaman dulu ke zaman sekarang. Mana yang kemudian disebut dengan darurat dan segala macam. Nah, jadi itu bisa, ada chance bisa dok. Oke. Berarti tapi kalau kita melawan waktu juga boleh nih. Kalau misalnya kan orang kan makin lama makin tua nih. Iya. Terus aku bisa nguat orang kelihatan jadi lebih muda. Iya. Entah itu pakai skincare, perawatan, dan sebagainya. Nggak meninggalkan sesuatu ya. Nggak meninggalkan sesuatu, tapi aku bisa buat orang tuh jadi lebih cantik, jadi lebih muda melawan waktu. Lebih fresh. Ya, yang aku bisa jawab sekarang adalah yang natural. Yang natural sudah pasti boleh. Contoh misalnya perawatan dengan nutrisi tertentu. Kayak dokter punya skincare ada tomat putih. Iya, tomat putih dengan nutrisi tertentu membuat wajah lebih jadi lebih cerah, jadi lebih putih, awet muda. Antioksidannya buat jadi lebih muda gitu. Ada yang lebih beriman nggak, Dok? Itu agak susah sih sebenarnya. Makanya pakai kalau ada aku duluan yang makan gitu. Nah, misalnya ya. Nah, itu berarti boleh, nggak ada masalah. Itu sama kayak nutrisi kan gitu kan. Nutrisi yang aku bilang alami. Kalau makan ini kulitmu lebih kinclong, memang ada. Kalau lu misalnya makan daging-dagingan, ada yang berubah pada kulitmu dan segala macam. Tapi kan bagaimanapun juga kan itu melawan kodrat, di mana kalau kita makin lama makin tua, ini kita buat makin muda. Jadi gini, kalau aku lihat ya, kalau misalnya melawan kodrat itu sulit. Tapi kalau misalnya dia menunda, itu bisa. Artinya, kalau kita lihat sekarang, kita balik deh pertanyaannya. Ada nggak orang-orang yang kulitnya lebih tua daripada umurnya? Kulitnya lebih tua ada. Kenapa? Banyak banget. Banyak. Karena nggak dirawat. Itu maksudnya. Berarti kalau ada orang yang kulitnya lebih tua daripada umurnya, berarti ini nggak normal kan? Jangan-jangan selama ini kita semua tuh nggak normal. Jadi yang dokter lakukan sebenarnya cuma menormalisasi yang ada. Bisa jadi kan? Karena nutrisinya cukup, harusnya nggak terjadi begini. Harusnya kayak setua ini tampangnya nih. Zaman dulu kalau nggak ada polusi itu, kayak zaman dulu harusnya orang-orang makin bagus kan kulitnya kan ya. Tapi sekarang kan ada polusi, harus kemudian dinormalisasi dengan sebelum cara skincare. Adanya industri makanan, polusi, umur orang panjang-panjang dulu. Benar. Nah itu berarti yang dokter lakukan bisa jadi normalisasi. Dan itu boleh ya. Dan itu boleh kalau yang natural ya. Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngomong make up nih. Kalau kita ngomong menerima diri apa adanya, kenapa make up boleh? Make up juga buat seolah-olah hidung mancung. Berarti kan juga nggak mencintai diri. Bukan. Jadi make up itu bukan tidak mencintai diri. Make up itu juga merawat diri. Makanya ada nanti make up yang merawat diri, ada make up yang membuat dia jadi berubah. Maka di dalam Islam, salah satu konsep hijab. Hijab kan ada dua ya. Hijab itu ada hijab non-fisik, ada hijab fisik. Nah, hijab yang non-fisik itu adalah kemudian yang bersifat tadi menampilkan diri. Namanya tabarruj. Tabarruj itu apa? Literally tabarruj adalah menjadikan dirimu sebagai pusat perhatian. Itu tabarruj. Nah, sehingga itu bertentangan dengan bagaimana Islam memandang wanita. Yang kemudian value-nya bukan dari ketika dia bisa menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Itu maksudnya. Nah, tabarruj itu berkaitan dengan nanti budaya kalau kita bahas budaya kemarin. Artinya ada riasan-riasan yang boleh, ada riasan-riasan yang nggak boleh. Riasan-riasan yang aku ini dulu ya, aku perbaikin kata-kata Pak Ustadz tadi ya, mohon maaf ya. Yang namanya makeup itu bedakan perawatan dan juga kosmetik. Betul. Kosmetik itu mengubah sesuatu, ya mengubah sesuatu itu tidak permanen tapi ya. Betul. Tapi yang namanya perawatan merawat ya. Sama satu lagi mengobatin. Contohnya kayak gini, jerawat, plek, datangnya ke dokter, ngobatin, sakit, berobat, kayak gitu punya. Kalau perawatan tuh bagus jadi lebih bagus, bukan sakit jadi bagus. Atau pencegahan. Kalau makeup ini namanya dekoratif. Contohnya kayak gini perbedaannya. Lu pernah nggak kalau misalnya gue perawatan bibir hitam, gue jadiin bibirnya pink, bibirnya jadi lebih cerah. Atau kita laser, kita laser. Atau misalnya wajah bopeng atau pori-pori gede, kita laser kayak gitu punya untuk wajahnya jadi lebih mulus, jadi lebih bagus ya. Tapi kapan bagus ya? 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Berarti ada term, ada waktunya. Kayak gitu. Sedangkan kalau lipstick, ini kan kagak. Lu oles nggak mungkin bilang, nanti ibu ya 2 minggu lagi baru kelihatan merahnya. Langsung tuh. Enggak kan? Langsung. Itu kan namanya dekoratif. Yang langsung kelihatan. Jadi kalau kita ngomong makeup, pasti dekoratif. Kecuali kalau Pak Ustadz ngomong tadi, makeup yang perawatan, itu skincare sudah pasti jatuhnya. Berarti aku perbaiki kata-katanya ya, termnya. Dekoratif. Makeup dekoratif itu ada 2. Make up dekoratif yang diperbolehkan, ada make up dekoratif yang tidak diperbolehkan. Yang mana tidak diperbolehkan? Batasnya tabarruj tadi.
Nah, tabarus itu adalah tabarus itu dari kata burj itu artinya tower atau buruj artinya bintang-bintang. Jadi dia otomatis menjadi pusat perhatian, gampangnya begitu. Nah, artinya itu berkaitan dengan tradisi, berkaitan dengan urf budaya. Contoh ya misalnya ya, kalau misalnya kita pakai baju merah di Arab itu sudah dikategorikan sebagai tabarruj. Tapi kalau kita pakai baju merah di Indonesia, that's okay. Karena orang-orang Indonesia itu sudah biasa dan tidak menjadi itu sebagai tabarruj. Contohnya lagi misalnya, kalau kita pakai kemudian kita pakai baju terus di sini ada ini Winnie the Pooh di atas. Udah pasti kita jalan diperhatikan sama orang tuh. Nah, maka itu terkategori tabarruj. Bahkan di zaman dulu ketika orang-orang tuh punya aturan sampai sangat spesifik, misalnya laki-laki jalannya di tengah, perempuan jalannya di pinggir. Ketika dalam kehidupan umum, maka ulama ada yang menggolongkan ketika dia jalan ke tengah itu sudah bagian daripada tabarruj. Karena nggak biasa. Karena waktu itu urfnya atau tradisinya cewek-cewek jalan di pinggir, cowok-cowok jalan di tengah. Tiba-tiba dia jalan di sini. Ya gampangnya gini lah. Kalau di Indonesia yang namanya lane orang jalan tuh sebelah kiri. Sebelah kanan itu lawannya balik sini. Tiba-tiba di jalan sebelah sini. Udah pasti diperhatikan orang. Benar. Secara intinya adalah kalau polisi lah, kriminal lah itu udah. Make-upnya menor. Make-upnya menor itu tadi tergantung perhatian atau tidak. Karena kalau bagi orang-orang Arab, make-up Indonesia tuh menor. Nah, gitu. Itu kan tolak ukurnya susah. Tolak ukurnya tradisi. Oh, tahu gue tradisi. Di sinilah kemudian Islam memberikan fleksibilitas. Tradisi di sini aman-aman aja. Makanya ada orang-orang yang bawa dari Arab, mohon maaf. Mereka bilang, yang namanya kerudung dan jilbab selain hitam, haram. Karena mereka dapatnya di situ begitu. Di situ benar, di sini enggak gitu juga. Di sini warna-warni. Karena di sini kalau pakai hitam-hitam cadaran malah dijadiin perhatian. Makanya mereka akhirnya memberikan sebuah fatwa lagi. Apa fatwanya? Kalau berpakaian hitam-hitam membuatmu jadi perhatian orang, blending lah dengan orang. Oh, karena tradisi. Berarti make up boleh tapi tidak mencolok. Tidak mencolok. Tidak mencolok. Betul. Nah, mencolok atau tidak itu memang masalah urf, masalah tradisi. Itu yang aku pahami seperti itu. Nah, jadi enak ya kalau dekoratif kan. Berarti kita tinggal lihat tuh dekoratif seperti apa. Contoh misalnya, ketika ada orang pernikahan, ada orang pakai gincu dan segala macam di pernikahan itu biasa-biasa aja di sana. Iya. Tapi tiba-tiba lu di sekolah pakai gincu. Bukan pakai gincu deh, Pak Ustadz. Pernikahan pakai yang adat gitu, sampai palanya gede. Ya, segala Itu macam. kan itu adat. Ya, itu dia. Kan kayak gini lah. Balik Kan lagi, dalam adat. make up itu kan ada buat hidung mancung. Betul. Ada shadownya. Nah, shading. Ya kan itu kan sama aja. Berarti nggak bersyukur juga. Nah, kalau dia melakukan itu out of dia nggak bersyukur itu jadi problem. Dari dalam ngeceknya Makanya gini, Pak Dokter. Makanya di dalam Islam kalau ada orang nyambung rambut itu bermasalah. Padahal dekoratif. Itu sudah pasti nggak. Oh iya, nyambung rambut nggak boleh? Nggak boleh. Brother, itu sudah pasti kagak bersyukur lah. Kita Betul. mau ngomong apa? Kalau Iya. make up, di shading, kayak gitu punya. Iya, Lu benar. kalau bersyukur ya make upnya biasa aja, nggak usah di shading. Make up Benar. natural aja kan? Makanya mereka natural aja. Tentu waktu kita make up, kelihatan jangan kelihatan Biar dulu lebih- dong. biar Kelihatan lebih- tirus dong. Ya pastikan itu kan salah satu bentuk tidak bersyukur dong kalau kita ngomong. Ya, nah artinya Hidung gua makanya, kelihatan mancung dong, shadingnya agak lebih ini dong. Iya. Mata gue dong, jangan kelihatan sipit dong, kelihatan ini dong. ya, makanya kita lihat gini, kalau dari segi balik lagi make up itu adalah dekoratif. Dekoratif itu memang mendekor kan, sesuatu yang memang enggak seperti contoh misalnya gampangnya gini. Orang kan pasti pakai bedak tuh. Iya. Seperti kata dokter tadi bilang, bedak itu kan membuat putih ceritanya kan ya. Nah, itu nggak ada masalah bagiku. Kenapa? Karena ketika itu adalah sesuatu yang urf di situ biasa dan orang tuh itu make up, maka itu menjadi tidak ada masalah. Kecuali kalau lu pakainya kayak kabuki. Oh. Kayak putih semua. Berarti make up pokoknya secukupnya tradisi. itu boleh. Sesuai tradisi. Tapi menurutku di sini kan ada bertentangan dengan apa yang tadi kita ngomong tadi kalau bukan filler lah, operasi hidung nggak boleh. Ya. Kalau make up boleh. Padahal make up tujuannya sama. Sama. Make up itu dekoratif dan itu tidak mengubah apapun yang Allah berikan. Artinya dia tetap kemudian namanya dekorasi. Oh, di situ juga tuh. Betul. Kan kalau misalnya dia operasi situ. hidung berarti kan mengubah apa yang Allah kasih kepada dia. Nah, kalau dekoratif ini ada hidungnya ya udah dia kemudian dekorate hidungnya. Tapi secara niatnya kena itu. Tadi aku bilang kalau itu out of tidak bersyukur apapun kena. Orang jangankan kita kemudian make up hidung. Orang-orang makan nggak bersyukur aja dapat tuh kena tuh. Nah, Ada orang makan ya, ada orang makan tempe lagi. kena juga. Kena. Kan ada hadisnya, jangan mencela makanan. Gitu kan. Oh, ada tuh ya? Ada. Nggak boleh kita mencela makanan. Nih hadis ini ada kuliahnya nggak sih Pak? Ada. Ada kuliahnya? Ada. Baru tahu. Kata Rasulullah kalau kamu nggak suka makanan, jangan mencela, diam aja udah. Gak usah menggerutu. Iya, jangan menggerutu. Makan aja bos. Tapi boleh nggak kita bilang, Umi,
ini kita kasih tambahan 1 juta, besok belinya daging ya, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan menghina yang ada, jangan mencela yang ada. Oh, jangan mencela yang ada. Karena potensi tidak syukurnya ada, kan gitu. Ketika kita mencela makanan, nah, jadi termasuk wajar. Nah, artinya kalau kita bisa bilang pada ibu-ibu nih, make up boleh nggak selama itu tidak bertentangan dengan tabarruj tadi atau menjadi pusat perhatian, it's okay. Makanya ada kemarin ada ibu-ibu viral tuh, pakai topinya tinggi banget tuh. Parah sih itu. Nah, itu problematis tuh. Karena itu pasti nanti diperhatiin orang, dia kemana-mana. Di satu jalan nunduk tuh kalau gagang pintu deh. Ada orang tuh ibu-ibu pejabat yang pakai hijabnya segitu buat apa ya? Coba aku tanya ya, kenapa ibu-ibu yang kaya dia tidak mau sama dengan yang lain? Ibu-ibu yang kaya tidak mau sama dengan yang lain. Maka dia bedain bajunya kan? Iya. Kenapa dia nggak mau sama? Karena dia bedain bajunya dengan yang lain. Kan dia mau dispesialkan. Itu di dalam Islam tuh nggak ada. Bahwa dia mau dispesialkan itu sudah bukan lagi merawat diri atau mengindahkan dirinya, sudah masuk kepada dia nggak mau sama dengan orang lain. Saya lebih baik daripada kamu. I'm better than you itu. I'm better than you. I'm better than you itu adalah dosa awal, sombong namanya. Masa nggak boleh Pak Ustadz? I'm better than you itu dosa awal, sombong. Jadi gini, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah orang sombong tuh pakai baju bagus? Bukan. Apakah orang sombong punya terompah yang bagus? Bukan. Atau sepatu yang bagus? Bukan. Apa itu sombongnya Rasulullah? Merendahkan manusia dan kemudian dia menolak kebenaran. Tapi belum tentu merendahkan manusia kan, dia pengen berbeda dari yang lain kan, belum tentu dia merendahkan manusia. Makanya tapi dia pengen lebih baik daripada yang lain. Itu yang aku bilang. Dia pengen lebih baik daripada yang lain untuk membedakan diri dia dengan yang lain. Aku lebih baik daripada kamu. Aku kalau pakai kayak gini-gini ini pakaian orang miskin. Aku nggak gitu. Nah itu namanya merendahkan. Itu yang aku bilang tadi, contohnya kenapa orang-orang kaya itu kadang-kadang seperti itu. Kalau dia ada perasaan seperti itu, jadi dia. Kalau nggak ada perasaan seperti itu, ya nggak ada masalah. Seperti kata tadi jawaban Rasul kepada orang yang nanya. Berarti kalau misalnya orang kaya beli barang-barang mahal, tapi karena dia bersyukur dan menghargai mau apa yang nikmatin dia cari, hidup, boleh. dia mau nikmatin hidup. Aku bilang tadi sama dokter, dia pakai baju bagus. Apa kemudian pakai baju bagus salah? Kata Rasul tidak. Tapi perasaan pengen lebih baik daripada orang lain, aku bukan lebih baik. Perasaan aku lebih baik daripada orang lain itu problematis. Yang itu aku bilang ketika orang zaman dulu menjulurkan bajunya untuk apa? Membedakan dengan orang miskin. Karena orang panjang-panjang gitu semakin panjang semakin kaya. Dan orang-orang akhirnya contoh misalnya, ketika dia ngelihat misalnya, oh orang itu pakai misalnya contoh ya, mobil ini ya. Aku pakai mobil ini supaya aku terlihat beda kelasnya daripada mereka. Nah, itu namanya sombong tadi. Tapi kalau dia cuma beli mobil, kalau cuma pengen menikmati, dokter ditanya, "Kenapa beli mobil yang ini?" Aku senang aja. Lalu selama niatnya itu tidak nyampe menyakiti dan merendahkan orang, itu aman. Gak ada masalah. Enak ya? Yang penting ya orang jangan sakit aja dalam bacot kita. Betul. Itu benar. Tipis banget bedanya. Tipis. Susah makanya nggak berdosa jadi manusia. Betul. Tipis banget, tapi ada keuntungan juga. Gue harus cerita juga. Ada keuntungan juga untuk menjadi apa kita ngomongnya, perlente atau misalnya beli barang mewah atau misalnya kayak gue ya kita ngomong ya. Aku kan beli Rolls Royce kemarin kan. Beli Rolls Royce. Beli Rolls Royce ini kan sebenarnya silent treatment ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang, selama ini kan orang meremehkanku. Orang tuh selalu ngatain aku. Misalnya nih, Dokter Richard nge-review skincare abal-abal nih. Kliniknya nggak laku nih, dokternya nggak laku nih. Pasti kan itu salah satu yang diserang ke aku. Kliniknya sepi lah, iri dengan orang lain lah, dan lain sebagainya. Ketika aku jualan 41 miliar, semuanya kediam. Ketika aku beli Rolls Royce, aku kan nggak perlu repot-repot ngomong dengan orang bahwa klinikku rame loh, produkku laku loh, kayak gitu punya. Aku nggak perlu nyombong dengan orang. Tapi begitu orang salaman, orang sudah tahu, respect langsung dengan aku kayak gitu punya. Atau kalau misalnya kita ketemu dengan pengusaha yang sama-sama tegak nih, dia kan ketemu dengan aku nggak usah dengar, wih jam tangannya Dokter Richard, kita duduk bisnis sama-sama. Langsung gitu ya? Iya. Betul. Nah itu level 1 dok. Mau kasih level yang lebih tinggi dok. Level yang lebih tinggi adalah kalau dokter melakukan itu karena Allah, itu lebih bagus lagi. Karena ada gimana tuh karena Allah? Karena ada ulama-ulama yang mereka itu beli mobil untuk supaya Islam tuh nggak dihina. Jangan sampai nih ada orang bilang orang Islam tuh miskin-miskin semua. Itu jadi pahala. Niatnya ya. Contoh ya, dokter misalnya contoh beli Rolls Royce. Besok-besok nih, dokter bilang, jangan sampai nih ada orang bilang Islam tuh miskin. Lihat nih, Islam juga punya orang-orang kayak gini. Itu malah jadi pahala. Jangan sampai orang bilang ustadz-ustadz tuh kalau misalnya suruh ngisi pakai mobil sayur, nih pakai mobil gua. Oh berarti kalau misalnya aku jadi sukses terus aku pengen nunjukin, oh aku Islam dan aku bisa kayak gini. Itu pahala. Itu semua niatnya benar. Itu niat makanya. Itu pahala. Kalau aku pengen tunjukin aku cantik karena aku Islam, aku pengen jadi lebih cantik, lebih ganteng. Supaya bisa kasih pahala ke orang lain. Oke, lihat ya. Aku kasih satu hadis. Ketika Rasulullah lagi mau kemudian umroh, itu kan karena awalnya beliau nggak bisa umroh karena terhalang. Kemudian tahun berikutnya beliau pergi umroh, haji wada terakhir.
Lalu kemudian beliau itu kemudian sebelum turun, beliau bilang gini, ada desas-desus di antara orang-orang Quraisy. Orang-orang Muslim itu lemah-lemah. Gak ada kuat-kuatnya, penyakitan. Pokoknya lemes. Kata Rasulullah, oke, buka tangan kanan kalian. Maka diturunin tuh kain, sampai sekarang masih terjadi nih. Oh, kelihatan ototnya gitu. Iya, lalu kelihatan tangannya terus tawaf. Orang-orang tuh ngeliat. Gila, enggak. Orang Muslim gak lemah. Nah, kalau kita tujukan tuh kayak begitu, itu ada chance kita dapat pahala. Tinggal ngatur hati aja. Ngatur hati ini aman ya. Gue baru tahu loh. Jadi ternyata kalau misalnya kita beli sesuatu tinggal masukkan di dalam hati kita, yang aku pengen tampilkan adalah Islam yang kayak gini nih, masuknya kayak gitu punya. Promo jadinya. Iya, jadi promo. Masukkan. Makanya ada beberapa cerita juga ulama-ulama yang ketika dia datang, kalau misalnya pejabat datang kan pakai mobil bagus, dan dia merasa dengan mobil bagus itu dia punya dominasi atas orang-orang yang nggak punya mobil. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulamanya sengaja beli mobil mahal-mahal cuma untuk diparkir aja pas pejabat datang. Tapi nggak dipakai. Tapi bukan unsur kesombongan yang dimasukkan. Iya, tapi menjaga izah Islam. Itu bisa. Menjaga izah Islam. Baca dong. Loh, ini. Apanya? 1 jam 20 menit. Oh, pertanyaan. Iya, udah 1 jam 20 menit. Ada pertanyaan dari netizen nih Pak Ustadz nih. Siap. Dari Sumaya Rozana. Kaki sebenarnya masuk ke kategori aurat yang wajib ditutup atau tidak? Karena banyak, bahkan sering lihat orang sudah bercadar tapi kaki suka terbuka. Itu gimana? Bagus banget. Jadi teknis banget nih pertanyaannya ini. Ini teknis tapi bagus. Rasulullah itu pernah melihat ada seorang perempuan namanya Asma. Asma ini kemudian sudah pakai kerudung, cuma tembus pandang. Maka Rasul tembus pandang karena bahannya ya. Karena bahannya. Ya kalau kita sekarang ada sinar matahari lah, terus kemudian terlihat lekuk-lekuk dan segala macam. Nah terus Rasul memalingkan mukanya, terus kemudian dia bilang pada Asma, seorang perempuan yang sudah balik, itu tidak layak terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Ya kecuali ini dan ini. Telapak tangan dan wajah. Nah berarti selain itu aurat. Kaki juga harus ditutup. Termasuk kaki. Dan kenapa aku bisa milih istriku yang sekarang? Milih istriku yang sekarang. Karena pas dia praktek. Kan kita kan mahasiswa pertanian nih. Pas kita praktek, dia masuk ke sawah, dia pakai kaos kaki. Dalam pikiranku, itu kaos kaki kalau aku, abis aku masuk sawah pakai kaos kaki, aku buang tuh. Tapi pikirku, cocoknya jadi ibu daripada anak-anakku. Kalau dia taat begitu sama Allah, apalagi sama aku. Kaki termasuk aurat. Makanya pakai kaos kaki. Kalau dia masuk sawah tuh? Masuk sawah. Ngeri kan? Nah tapi tentunya di dalam Islam ada kemudahan-kemudahan. Makanya ketika contoh dia di rumah nih. Orang-orang di rumah kadang-kadang istriku contoh di rumah dia nerima tamu. Dia nggak pakai kaos kaki. Ketika dia bisa memastikan kakinya nggak terlihat. Oke. Nah gitu. Nah tapi kaki termasuk aurat. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Kalau wanita itu kan harus menerima ciptaan lah, kita ngomong tadi. Betul. Ya. Memperbaiki, menerima ciptaan. Tapi nggak adil nih kalau kita ngomong cuma wanitanya. Suaminya juga hak dong. Bener banget. Makanya jangan datang ke dalam ranjang dalam keadaan kamu belum mandi. Bau. Bukan, suaminya juga harus bisa menerima apa adanya dong. Kadang-kadang kan suaminya ini kan yang komplain. Suaminya yang permak. Nah, bukan suaminya yang permak. Misalnya nih, misalnya dia cewek nih. Iya, suaminya yang permakin istrinya. Cakep nih awalnya nih. Terus lama-lama habis lahiran jelek kayak gitu punya. Terus dia komplain. Gak boleh komplain dong. Itulah yang bangke. Gitu kan ya. Dia nggak ngasih duit untuk perawatan, terus kemudian dia komplain. Yang bangke itu nggak kasih duit sebenarnya. Itu kan. Kan gini, kita sudah tahu lah perempuan-perempuan itu nggak ada yang jelek. Yang ada perempuan nggak perawatan. Atau perempuan nggak punya baju bagus, nggak punya cara untuk merawat dirinya, maka kasihlah duit. Dia mau pergi ke salon ya, anterin lah. Jangan cuma minta. Fasilitasi dong. Tapi dia juga disuruh juga oleh Allah untuk merawat dirinya. Maka kata Rasulullah, pulang dari luar, mandi dulu. Jangan minta dulu. Minta makan maksudnya. Nah, itu kan bagaimana cara kita tuh menjaga. Pakai wangi-wangian dulu. Karena perempuan itu seneng yang wangi-wangi. Perempuan tuh seneng udah mandi. Oke, jangan lupa support istrinya untuk perawatan supaya jadi lebih cantik. Karena itulah perawatan kepada perempuan tuh masuk pada sedekahnya laki-laki. Berarti kalau mereka kasih duit ke Athena itu adalah salah satu bentuk sedekah. Iya. Betul. Jadi untuk mempercantik istrinya,
istri mau beli baju itu sedekah bagi dia. Jadi kecantikan Terus Tantena ini menerima sedekah kalian. Memfasilitasi episode sedekah. ini nih, episode terakhir ini bakal diulang sama bini gue abis ini. Iya, bisa jadi. Perawatan istri sama membelikan apa tadi? Ya, Dikasih ke membelikan gue aja baju. sedekah ya. Nah, tapi ingat Bantu-bantu teman bro. setelah itu biasanya laki-laki datang ke aku lagi, Ustaz sampein juga pengajian pada perempuan. Nah, di situ aku nyampein, kalau nanti kalian mau disedekahi sama suami, carilah yang baik-baik. Jangan kemudian harus baju terus atau tas terus atau segala macam. Cari yang baik. Gitu. Oke, tapi pokoknya sekarang tadi sudah clear dengan Pak Ustadz. Ternyata nggak semuanya tuh bertolak nggak semuanya tuh haram. Iya. Nggak semuanya bertolak belakang, tapi stigma yang ada di masyarakat itu seolah-olah semuanya tuh haram. Yang paling penting ini nih. Iya, niat di hati sebenarnya. Dan nomor satu itu kalian jadi lebih cantik untuk diri kalian sendiri. Dan aku pengen ngajakin kalian untuk investasi ke diri kita sendiri. Kalau zaman dulu mungkin investasinya ke ruko, kemana-mana. Sekarang investasi yang paling besar itu adalah ke diri kita sendiri. Dan itu salah satu bentuk ibadah dengan Tuhan. Benar Pak Ustadz? Investasi pada diri kita sendiri. Kalau punya badan dirawat. Kalau punya otak diisi. Nah, itu dia benar.